Di hari lebaran saat daster lusuhku dianggap sampah dan anakku dihina sebagai benalu di rumah megah ini. Mereka tak pernah menduga bahwa sertifikat di tanganku adalah bukti kepemilikan mutlak atas setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Hingga suara pengusiranku menjadi takbir terakhir yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan mereka untuk selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Gema takbir yang bersahut-sahutan dari pengeras suara masjid seharusnya membawa kesejukan di hati setiap muslim. Namun bagi Arini, suara itu terdengar seperti lonceng dimulainya sebuah perlombaan yang tidak akan pernah ia menangkan. Sejak pukul 4 pagi, sebelum sinar matahari pertama menyentuh ubin teras rumah mewah itu, Arini sudah berada di dapur. Tangannya yang mulai keriput karena detergen kini terendam dalam air dingin, bergulat dengan tumpukan kuali hitam bekas memasak rendang dan opor semalam. Arini menunduk, menatap pantulan wajahnya di permukaan air yang berminyak. Ia mengenakan daster katun lusuh bermotif bunga yang warnanya sudah memudar hampir menjadi abu-abu. Daster itu adalah satu-satunya pakaian yang diizinkan Ibu Lastri untuk ia pakai pagi ini. Sayang kalau baju bagusmu kena minyak dapur. Arini, pakai ini saja, toh kamu tidak akan keluar ke ruang tamu. Begitu perintah mertuanya 2 jam yang lalu dengan nada yang seolah-olah penuh perhatian. Padahal Arini tahu itu adalah cara halus untuk mengurungnya di area belakang. Pintu dapur terbuka dengan kasar. Ibu Lastri melangkah masuk dengan anggun. Ia sudah mengenakan kaftan sutra berwarna emas yang berkilau, kontras dengan bayangan kusam yang menyelimuti Arini. Aroma parfum mahal sang mertua seketika mengalahkan bau rempah yang pekat di dapur. Arini, kenapa piring-piring ini belum selesai? Sebentar lagi tamu-tamu penting Siska dan Doni akan datang. Aku tidak mau ada satupun sendok yang terlihat berminyak. Bentak Ibu Lastri sambil mengetukkan kuku-kuku jarinya yang baru saja selesai dimanicure ke pinggiran meja marmer. Arini menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang basah. Iya, Bu. Ini tinggal sedikit lagi. Tadi kuali rendangnya agak berkerak, jadi butuh waktu lama untuk menyikatnya. Ibu Lastri berdecak sinis. Matanya menyapu penampilan Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Lihat dirimu. Bau bawang. Daster compang-camping begitu. Ingat ya. Nanti kalau tamu sudah datang, jangan sekali-kali menampakkan muka di ruang depan. Aku tidak mau mereka mengira menantu tertuaku adalah seorang pelayan dapur. Memalukan sekali kalau sampai mereka tahu Rio punya istri yang tidak bisa merawat diri seperti ini. Kata-kata itu menghujam batin Arini seperti sembilu. Sakit. Namun ia sudah terbiasa mematikan rasanya. Ia adalah istri Rio, anak sulung di keluarga ini. Namun posisinya di mata mertuanya jauh lebih rendah daripada seorang asisten rumah tangga yang digaji. Ia bertahan hanya karena satu alasan. Rio, pria yang ia cintai. Pria yang ia pikir akan menjadi pelindungnya. Saat Ibu Lastri keluar, Arini mencuci tangannya dengan terburu-buru dan setengah berlari menuju kamar mereka di lantai bawah. Kamar kecil yang letaknya paling dekat dengan dapur. Di sana, ia melihat Rio sedang berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan rapi. Rio mengenakan baju koko putih bersih, tampak tampan dan berwibawa. Mas, panggil Arini lirih. Suaranya serak karena kurang tidur. Rio menoleh lewat cermin, namun matanya tidak menunjukkan simpati. Kenapa? Rin? Belum siap-siap? Kamu bau asap dapur. Loh. Mas, ibu menyuruhku tetap di dapur seharian ini. Beliau melarangku keluar ke ruang tamu. Bahkan Baim tadi ditanya ibu kenapa belum mandi, padahal aku belum sempat mengurusnya karena harus mencuci tumpukan kuali. Arini mencoba mengadu, berharap ada sedikit pembelaan dari suaminya. Mas, ini lebaran. Aku juga ingin duduk bersama keluarga, menyalami tamu-tamu. Rio menghela napas panjang, sebuah ekspresi yang sangat Arini kenal sebagai tanda bahwa pria itu enggan terlibat konflik. Rio berbalik dan memegang pundak Arini, namun ia tidak memeluknya. Rin, tolonglah. Ini cuma setahun sekali, ujar Rio dengan nada yang seolah-olah dialah yang paling terbebani. Kamu tahu kan ibu sedang senang karena Siska dan Doni mau datang membawa relasi bisnis mereka? Jangan rusak suasana hari raya dengan keluhanmu. Bersabarlah sedikit. Kalau kamu membantah ibu sekarang, nanti malah jadi ribut dan aku yang repot menenangkan beliau. Mengalahlah demi aku, ya? Tapi mas, ibu menghinaku. Sudahlah, potong Rio. Nada suaranya meninggi 1 oktav. Ibu tidak menghina. Beliau cuma ingin semuanya terlihat sempurna di depan tamu. Kamu bantu saja di belakang. Nanti kalau acara sudah sepi, kita makan bareng-bareng di kamar. Oke, aku keluar dulu. Kasihan ibu sendirian menyambut tamu. Rio melangkah pergi tanpa menoleh lagi,
meninggalkan Arini yang berdiri mematung di tengah kamar yang sempit. Rasa sesak itu naik ke tenggorokannya. Mengal, kata itu telah menjadi mantra yang merantai hidup Arini selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia mengalah demi harga diri Rio yang terluka karena dipecat dari pekerjaan lamanya. Ia mengalah demi kebahagiaan mertuanya yang haus akan pujian orang lain. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit. Baim, putra kecil mereka yang baru berusia 4 tahun, masuk dengan langkah ragu. Ia masih mengenakan kaos dalam. Wajahnya tampak mengantuk. Ibu, Baim lapar. Tadi mau ambil kue di meja, tapi dipukul Eyang. Bisik Baim sambil menunjukkan punggung tangannya yang sedikit kemerahan. Darah Arini seolah berhenti mengalir. Ia bisa membiarkan dirinya dihina. Ia bisa menerima daster lusuh ini sebagai seragamnya. Tapi melihat bekas merah di tangan mungil Baim karena setoples kue yang merupakan haknya di rumah ini, sesuatu di dalam batin Arini retak. Arini berlutut, memeluk Baim dengan erat. Aroma detergen dan bawang masih melekat kuat di tubuhnya. Namun ia tak peduli. Maafkan ibu. Nak, sebentar ya. Ibu ambilkan nasi di dapur. Sambil menuntun Baim kembali ke dapur, mata Arini tak sengaja melirik ke arah laci meja rias yang terkunci rapat. Di dalam sana, tersimpan sebuah map biru yang selama ini menjadi rahasia terbesarnya. Map yang berisi bukti sah bahwa setiap inci dari marmer yang dipijak Ibu Lastri, setiap lampu kristal yang dibanggakan Doni, dan atap yang melindungi Rio pagi ini, adalah miliknya. Ia telah membeli rumah ini dengan uang hasil kerja kerasnya membangun bisnis online yang ia jalankan secara diam-diam di malam hari saat semua orang tidur. Ia merahasiakannya agar Rio tetap merasa menjadi kepala keluarga yang berwibawa di depan ibunya, meskipun sebenarnya suaminya lah yang menumpang padanya. Arini kembali berdiri di depan wastafel dapur. Suara tawa Siska yang melengking mulai terdengar dari ruang tamu, memuji-muji keindahan rumah milik Doni kepada para tamu. Arini meremas spons cuci piringnya hingga air sabun meluap di sela jarinya. Satu hari ini saja, batin Arini meyakinkan diri sendiri. Aku akan membiarkan mereka berpesta di atas keringatku untuk terakhir kalinya. Tapi setelah matahari hari ini terbenam, tak akan ada lagi daster lusuh ini. Arini mengambil sebuah keputusan kecil namun berisiko. Ia merogoh saku dasternya, memastikan kunci laci itu masih ada di sana. Hari ini ia akan tetap mencuci piring, tapi ia tidak akan lagi mencuci harga dirinya yang telah kotor karena injakan kaki mereka. Ia mulai menyusun rencana dalam kepalanya, menghitung setiap kata yang akan ia ucapkan saat sertifikat itu mendarat di atas meja makan nanti malam. Rasa perih di punggung tangan Baim yang memerah seolah berpindah ke ulat jantung Arini. Sambil menyuapi putranya dengan sisa opor yang ia sisihkan di sudut meja dapur yang sempit, Arini masih bisa merasakan getaran di dadanya akibat keputusan yang ia ambil di akhir episode tadi. Ia tidak akan selamanya menjadi bayangan di rumah ini. Namun, keberanian itu seketika menciut saat deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan pagar. Suara teriakan kegirangan Ibu Lastri meledak, memecah ketenangan pagi yang gerah itu. Doni! Ska! Ya ampun, menantu kesayangan Mama sudah sampai. Arini menghentikan suapannya. Ia mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Di sana, di teras yang luas, Ibu Lastri berlari kecil dengan tangan terentang, menyambut sebuah mobil SUV hitam mengkilap yang harganya setara dengan 5 tahun gaji Rio di pekerjaan lamanya. Rio mengekor di belakang ibunya. Wajahnya tampak cerah namun ada gurat inferioritas yang coba ia tutupi dengan senyum lebar. Doni, adik Rio, turun dengan setelan batik sutra yang terlihat sangat mahal. Wajahnya memancarkan arogansi seorang pria yang merasa dunia berada di bawah telapak kakinya karena tumpukan uang. Di sampingnya, Siska turun dengan anggun. Ia mengenakan gamis brokat mewah berwarna rose gold yang penuh dengan payet berkilau. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu hak tinggi bermerek terkenal terdengar ritmis di atas ubin marmer. Mama kangen banget. Siska memeluk Ibu Lastri dengan gerakan yang sangat teatrikal, seolah ada kamera yang sedang menyorot mereka untuk acara televisi. Aduh, menantu cantik Mama. Lihat ini, kamu makin bersinar saja. Pasti karena Doni rajin kasih jatah belanja, ya? Puji Ibu Lastri tanpa memedulikan Rio yang berdiri mematung di samping mereka. Ah, Mama bisa saja. Ini cuma hadiah kecil dari Mas Doni karena proyeknya di Jakarta tembus bulan lalu. Jawab Siska sambil sengaja menyibakkan rambutnya, memperlihatkan anting berlian yang memantulkan cahaya matahari pagi. Arini menarik napas dalam. Ia merasa seperti seorang penyusup di rumahnya sendiri. Dari dapur, ia bisa mendengar tawa renyah mereka yang perlahan bergerak masuk ruang tamu. Namun, langkah kaki itu terhenti sejenak. Rio, mana Arini? Suara Ibu Lastri terdengar tajam, memanggil anaknya. Ada di belakang. Bu, lagi urus Baim. Jawab Rio pelan. Baguslah. Bilang sama dia. Jangan keluar dulu.
Siska bawa tamu-tamu kolega Doni juga nanti siang. Aku tidak mau Arini merusak pemandangan dengan daster lusuhnya itu. Kasihan Siska kalau harus malu punya kakak ipar yang penampilannya seperti pembantu. Perintah Ibu Lastri telak. Arini memejamkan mata. Kata, pembantu, itu terasa lebih panas daripada uap kuali yang ia hadapi sejak subuh. Ia menatap Baim yang kini asyik mengunyah kerupuk, tidak menyadari bahwa ibunya baru saja diusir dari ruang tamu mereka sendiri oleh sang nenek. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi mendekat ke arah dapur. Arini segera membetulkan posisi duduknya, mencoba tampak sibuk. Siska muncul di ambang pintu dapur, menutup hidungnya dengan sapu tangan kecil yang wangi. Duh, baunya. Arini, kamu belum mandi ya? Siska masuk dengan tatapan menghakimi. Matanya menyapu setiap sudut dapur yang berantakan, lalu tertuju pada daster yang dikenakan Arini. Ya ampun, Mbak, daster itu lagi? Apa Mas Rio benar-benar tidak sanggup belikan kamu baju lebaran yang layak? Arini mencoba tersenyum tipis, meski hatinya bergejolak. Mas Rio lagi banyak pengeluaran. SIS. Lagi pula di dapur lebih nyaman pakai ini. Siska tertawa kecil, tawa yang penuh dengan nada merendahkan. Ia mendekat, lalu dengan gerakan sengaja, ia meletakkan tangannya di atas meja dapur tepat di depan mata Arini. Di jari manisnya, melingkar sebuah cincin dengan mata berlian yang cukup besar. Lihat deh, Mbak, cantik, kan? Ini koleksi terbaru. Harganya mungkin bisa buat bayar cicilan motor Mas Rio selama 2 tahun. Ucap Siska tanpa beban. Tadinya aku mau kasih Mbak Arini baju bekas aku yang masih bagus. Tapi kupikir-pikir, mungkin Mbak lebih suka uang tunai buat jajan Baim. Kasihan anak ini, makannya cuma opor sisa begini. Siska merogoh tas tangannya yang mungil, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, lalu meletakkannya begitu saja di dekat piring Baim. Ini buat Baim ya, Mbak? Jangan ditolak. Anggap saja sedekah di hari lebaran. Arini merasakan tangannya gemetar. Bukan karena rasa syukur, melainkan karena harga dirinya yang baru saja dilempar ke lantai. Ia melihat Rio masuk ke dapur, bermaksud mengambil air minum, dan suaminya itu melihat uang di atas meja tersebut. Loh, Siska kasih uang buat Baim? Terima kasih ya. SIS. Arini memang lagi perlu tambahan, ujar Rio tanpa rasa malu sedikit pun. Ia bahkan tidak melihat bagaimana wajah Arini yang sudah memucat menahan amarah. Siska melenggang pergi dengan senyum kemenangan, meninggalkan aroma parfum yang menyesakkan dada Arini. Begitu Siska menghilang, Arini menatap Rio dengan tajam. Mas, kamu lihat apa yang dia lakukan? Dia menghinaku. Mas, dia menganggap kita pengemis di rumah ini. Bisik Arini dengan suara bergetar. Rio meneguk airnya dengan terburu-buru. Rin, jangan sensitif begitu kenapa sih? Siska itu maksudnya baik. Kita memang lagi susah. Jangan sok gengsi. Terima saja uangnya. Lumayan buat beli susu Baim besok. Ini bukan soal uang, Mas. Ini soal harga diri. Harga diri tidak bisa buat beli beras. Arini. Bentak Rio pelan agar suaranya tidak terdengar ke depan. Sudahlah. Kerjakan saja tugasmu di sini. Jangan bikin malu aku di depan Doni. Dia itu yang bayar pajak rumah ini tahun lalu. Ingat itu. Rio keluar dari dapur, meninggalkan Arini dalam kesunyian yang mencekam. Kalimat terakhir Rio benar-benar menjadi duri yang menusuk paling dalam. Doni yang bayar pajak rumah ini? Arini tahu benar bahwa dialah yang mentransfer uang ke rekening Rio untuk membayar pajak itu. Namun Rio tampaknya memilih untuk berbohong kepada keluarganya demi menutupi kegagalannya. Atau mungkin Rio sendiri sudah lupa dari mana uang itu berasal. Arini berdiri. Ia berjalan menuju wastafel dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Rasa rendah diri yang sempat menggores batinnya kini mulai mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan berbahaya. Ia berjalan menuju kamar, memastikan tidak ada orang di koridor. Ia membuka laci meja riasnya yang terkunci. Tangannya merogoh ke bagian paling belakang, mengambil ponsel cadangan yang selama ini ia gunakan untuk memantau bisnisnya. Ia membuka aplikasi perbankan dan melihat saldo yang ada di sana. Angka yang jauh lebih besar daripada harga cincin berlian Siska. Bahkan mungkin cukup untuk membeli mobil SUV Doni secara tunai. Arini mengambil ponsel utamanya, lalu melakukan sesuatu yang berisiko. Ia memotret sertifikat rumah asli yang ia simpan di dalam map biru, lalu mengirimkan foto itu ke nomor WhatsApp Pak Wawan, sang ketua RT. Pak Wawan, ini Arini. Saya mau memastikan kembali. Data kepemilikan rumah di buku induk RT sudah sesuai dengan dokumen ini, kan? Tolong jangan bicarakan ini dulu dengan Mas Rio atau ibu mertua saya. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman. Pesan terkirim. Arini tahu, dengan menghubungi Pak Wawan, ia mulai membuka pintu rahasia yang selama ini ia tutup rapat.
Jika Pak Wawan secara tidak sengaja membocorkannya sebelum waktunya, badai akan melanda rumah ini lebih cepat. Namun, melihat tangan Baim yang merah dan uang sedekah Siska di atas meja dapur, Arini sadar bahwa ia tidak bisa lagi bermain peran sebagai istri yang penurut. Di ruang tamu, suara tawa Ibu Lastri dan Siska semakin keras, memuji-muji kemewahan yang sebenarnya berdiri di atas pondasi yang dibangun oleh tangan Arini yang berbau bawang. Arini menyimpan kembali ponselnya, mengunci laci, dan kembali ke dapur dengan satu tekad baru. Ia akan membiarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu hari ini, karena besok, ia sendiri yang akan meruntuhkan istana pasir mereka. Layar ponsel di saku daster Arini bergetar pendek, menandakan sebuah pesan masuk dari Pak Wawan. Namun, Arini tidak punya waktu untuk membukanya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen dari arah ruang tamu terdengar, seperti derap langkah pasukan yang siap menggilas harga dirinya. Sejak 10 menit yang lalu, piring-piring kotor dari tamu kehormatan, Siska dan Doni mulai mengalir deras ke wastafel, membuat tumpukan baru yang seolah tak ada habisnya. Arini menyeka peluh di pelipisnya dengan lengan baju yang sudah basah oleh air sabun. Di sudut dapur, Baim duduk di atas kursi kayu kecil sambil memandangi sepiring nasi dengan kuah opor yang sudah mendingin. Anak itu tampak lesu. Sejak pagi, ia hanya diberi makan sisa-sisa bagian bawah kuali yang sudah hampir gosong, karena bagian daging yang empuk harus disisihkan untuk piring-piring di depan. "Ibu, Baim mau kue," bisik Baim lirih. Matanya menatap ke arah pintu penghubung ruang tengah, di mana toples-toples kaca berisi nastar dan kastengel berderet rapi di atas meja marmer. "Tunggu sebentar ya, sayang. Nanti ibu ambilkan kalau tamu-tamu sudah pulang," jawab Arini sambil terus menyikat sisa lemak rendang. Hatinya mencelos. Ia tahu, di rumah miliknya sendiri, anaknya harus menunggu sisa-sisa kesenangan orang lain. Tapi Baim lapar. "Bu." Perut Baim bunyi. Rintihnya lagi. Sebelum Arini sempat mencegah, Baim sudah turun dari kursinya dan berlari kecil menuju ruang tamu. Arini tersentak. "Baim, jangan." Arini segera mengeringkan tangannya pada kain lap yang sudah dekil dan menyusul langkah putranya. Ia berhenti di balik tirai pembatas. Jantungnya berdegup kencang. Dari celah kain, ia melihat Baim berdiri di samping meja tamu yang dikelilingi oleh Ibu Lastri, Siska, Doni, dan beberapa kolega bisnis Doni yang berpakaian necis. Baim tampak begitu kecil dan kontras di antara kemewahan itu. Dengan tangan mungilnya yang masih polos, ia meraih tutup toples nastar berwarna emas. Namun, sebelum jari-jari Baim menyentuh kue tersebut, sebuah gerakan kilat terjadi. Plah! Suara tepisan tangan yang keras menggema di ruangan itu, diikuti dengan jeritan kecil Baim. Ibu Lastri dengan wajah memerah menepis tangan Baim begitu kasar hingga anak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. "Heh, kurang ajar sekali kamu. Siapa yang ajari tangan kotor ini menyentuh kue mahal?" bentak Ibu Lastri. Suaranya melengking, menarik perhatian seluruh tamu yang seketika terdiam dengan tatapan canggung. Arini membeku di balik tirai. Dunianya seolah berhenti berputar melihat Baim yang kini mulai terisak, memegangi tangannya yang memerah akibat pukulan sang nenek. Siska yang duduk di sofa empuk hanya mendengus sambil mengibaskan tangannya di depan hidung. "Duh, makanya pintu dapur itu ditutup rapat. Anak kecil ini baunya bawang sekali. Bisa-bisa kue di meja ini jadi bau apek semua. Malu-maluin depan tamu saja." Rio yang duduk di sebelah Doni tampak gelisah. Ia melirik Baim, lalu melirik ibunya. Namun ia tidak beranjak. Ia justru menunduk, seolah-olah lantai di bawah kakinya jauh lebih menarik daripada nasib anaknya sendiri. "Rio, lihat anakmu ini," teriak Ibu Lastri lagi. Kini matanya tertuju pada Rio. Punya anak itu diajari tata krama. Begini nih kalau bibitnya dari keluarga miskin yang cuma tahu cara menumpang hidup. Tidak punya malu. Mau makan enak tapi tidak tahu diri. Kalimat, keluarga miskin, itu menghujam Arini tepat di jantungnya. Ia merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Amarah yang selama 2 episode terakhir ia tekan, kini meluap seperti bendungan yang jebol. Arini menyibakkan tirai dengan kasar dan melangkah keluar. Penampilannya yang mengenakan daster lusuh di tengah kerumunan orang-orang perlente itu benar-benar menjadi pusat perhatian. Namun Arini tidak lagi peduli pada rasa malunya. Ia langsung berlutut di samping Baim, memeluk anaknya yang sedang gemetaran. "Baim, kita ke belakang ya, nak," bisik Arini dengan suara yang bergetar hebat karena menahan tangis dan amarah. "Arini, bagus kamu keluar." Ibu Lastri menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang memakai cincin emas besar. "Bawa anakmu ini masuk. Jangan biarkan dia berkeliaran di sini lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah numpang, tidak becus mengurus anak pula." Arini mendongak, matanya yang memerah menatap tajam ke arah Ibu Lastri, lalu beralih ke Rio. "Mas,
Kamu diam saja saat ibu memukul anak kita? Kamu diam saja saat dia dihina. Rio berdehem. Wajahnya memerah karena malu di depan tamu-tamunya. Rin, sudah. Bawa Baim masuk saja. Jangan bikin keributan di depan tamu Doni. Kamu juga sih. Kenapa Baim dibiarkan lepas? Arini tertawa miris. Suara tawa yang terdengar sangat dingin di tengah keheningan ruang tamu. Jadi aku yang salah? Anakmu lapar. Rio. Dia lapar karena ibumu melarangku memberikan makanan yang layak untuknya sejak pagi. Halah, banyak alasan. Doni ikut menimpali sambil menyandarkan punggungnya dengan sombong. Mbak Arini, kalau memang tidak sanggup beli kue enak, bilang sama saya. Nanti saya suruh Siska belikan sisa-sisa diskon supermarket. Jangan sampai bayi mencuri di rumah saya sendiri begini. Rumah saya sendiri. Arini merasa telinganya berdenging mendengar klaim Doni. Ayo, Arini, masuk ke dapur. Cuci piringmu yang masih menumpuk itu sampai bersih. Perintah Ibu Lastri seolah-olah Arini adalah budak yang baru saja melanggar aturan. Arini berdiri perlahan sambil menggendong Baim. Ia tidak membalas lagi dengan kata-kata kasar. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang membuat tawa Siska tiba-tiba terhenti karena merasa tidak nyaman. Arini berbalik dan berjalan menuju kamarnya, bukan ke dapur. Sesampainya di kamar, Arini meletakkan Baim di tempat tidur dan mencium keningnya. Ia mengambil ponsel dari saku dasternya dan akhirnya membuka pesan dari Pak Wawan. Mbak Arini, saya sudah cek. Semuanya benar atas nama Mbak. Tapi ada info tambahan. Tadi pagi Mas Rio datang ke rumah saya. Dia tanya-tanya soal prosedur balik nama sertifikat rumah itu tanpa sepengetahuan Mbak. Katanya atas perintah ibunya. Hati-hati ya, Mbak. Napas Arini tercekat. Ternyata bukan hanya penghinaan. Mereka bahkan sudah berencana untuk merampas haknya secara resmi. Rio, laki-laki yang ia lindungi harga dirinya, ternyata adalah serigala berbulu domba yang siap menerkamnya demi memuaskan ambisi sang ibu. Rasa sakit batin Arini kini bermutasi menjadi sebuah keberanian yang berbahaya. Ia tidak lagi sekadar ingin membongkar rahasia. Ia ingin menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Arini melangkah menuju meja rias, mengambil sebuah pulpen dan secari kertas. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut. Sebuah tagihan imajiner yang berisi rincian seluruh biaya yang telah ia keluarkan untuk rumah ini selama 3 tahun terakhir, termasuk pajak yang diklaim dibayar oleh Doni. Arini melipat kertas itu kecil-kecil dan menyembunyikannya di dalam saku dasternya. Ia memutuskan untuk kembali ke dapur. Namun kali ini bukan untuk mencuci piring dengan hati yang tunduk. Ia akan melakukan sesuatu yang akan membuat acara makan malam besar keluarga itu menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Arini sengaja mengambil garam dalam jumlah banyak, lalu berjalan menuju panci besar berisi rendang yang sedang dipanaskan untuk makan malam nanti. Dengan tatapan dingin, ia menuangkan seluruh garam itu ke dalam masakan tersebut. Jika mereka menginginkan rasa dari keluarga miskin ini, maka mereka akan mendapatkannya malam ini. Bau garam yang pekat dari panci rendang yang baru saja ia sabotase masih tercium di jemari Arini, sebuah aroma pemberontakan kecil yang tak kasat mata. Namun, kepuasan singkat itu segera menguap saat ia teringat pesan Pak Wawan. Rio, laki-laki yang ia beri sandaran punggung dan harga diri selama bertahun-tahun, ternyata sedang merayap di belakangnya untuk mencuri atap yang melindungi mereka. Hati Arini terasa seperti rempela yang diiris tipis-tipis. Ia memandang ke arah wastafel, di mana pantulan dirinya di jendela kaca yang buram memperlihatkan sosok wanita yang tak lagi ia kenali. Daster ini, bau bawang ini, dan sikap menunduk ini, semuanya adalah kostum yang ia jahit sendiri demi menjaga ilusi bahwa Rio adalah kepala keluarga yang tangguh. Ia menyembunyikan statusnya sebagai pemilik sah rumah mewah ini bukan untuk menipu, melainkan untuk mencintai. Tapi kini, ia sadar bahwa cintanya telah menjadi racun yang membesarkan nyali Rio untuk menusuknya dari belakang. Arini, cepat ke sini. Tamu-tamu sudah duduk di gazebo. Suara melengking Ibu Lastri menembus lamunan Arini. Belum sempat ia mengeringkan tangan, pintu dapur terbuka. Ibu Lastri masuk bersama 2 orang wanita sebayanya yang berpakaian mencolok dengan perhiasan yang saling beradu bunyi setiap kali mereka bergerak. Nah, ini dia orangnya, ujar Ibu Lastri dengan nada santai, seolah sedang menunjukkan perabot baru yang kurang menarik. Dia ini kerabat jauh yang numpang tinggal di sini. Lumayan, bisa bantu-bantu urus dapur daripada tidak ada kerjaan sama sekali. Arini terpaku. Kerabat jauh? Sebutan, menantu, pun kini telah dihapus dari kosakata Ibu Lastri di depan teman-temannya. Oh, ini yang kamu ceritakan itu, Lastri? Yang suaminya maaf, sedang tidak bekerja itu ya? Tanya Bu Rosa, salah satu teman arisan Ibu Lastri yang menatap Arini dengan tatapan iba yang menghina.
Ia membetulkan posisi tas kulit mahalnya di atas meja dapur seolah takut meja itu akan menularkan kemiskinan. Iya, begitulah. Kasihan Rio. Anak sulungku itu terlalu baik hati. Makanya rumah ini jadi ramai. Semua ditampung. Jawab Ibu Lastri sambil tersenyum lebar. Ia kemudian menoleh pada Arini. Matanya berubah sedingin es. Arini, buatkan teh melati untuk teman-temanku. Pakai set cangkir kristal yang dibelikan Siska kemarin. Jangan sampai pecah. Harganya lebih mahal dari total belanja bulananmu. Arini meremas pinggiran dasternya. Tekanan di dadanya semakin menyesakkan. Ia melihat Bu Hesti, teman Ibu Lastri yang satunya, memperhatikannya dengan teliti. Lastri, sepertinya aku pernah lihat dia di suatu tempat. Gumam Bu Hesti sangsi. Apa dia tidak bekerja? Wajahnya tidak asing. Ah, paling cuma mirip pelayan di toko mana begitu. Sudah, jangan bahas dia. Ayo kita ke gazebo. Udaranya sedang bagus untuk memamerkan koleksi berlian baru Siska. Potong Ibu Lastri cepat, seolah takut penyamaran yang ia buat untuk Arini terbongkar. Setelah mereka pergi, Arini menyiapkan nampan dengan tangan yang gemetar. Setiap denting cangkir kristal di atas nampan itu terasa seperti ejekan. Ia keluar menuju gazebo di halaman belakang, melewati ruang tengah di mana Rio sedang asyik tertawa bersama Doni. Rio melihat Arini membawa nampan berat. Namun ia justru membuang muka dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tak ada niat sedikit pun untuk membantu, apalagi melarang ibunya memperlakukan istrinya seperti pelayan sewaan. Di gazebo, suasana begitu riuh dengan pameran kekayaan semu. Siska sedang memegang tangan Bu Rosa, menunjukkan ket kuku barunya yang serasi dengan cincin berlian pemberian Doni. Aduh, Siska, Doni memang luar biasa ya. Masih muda sudah bisa beli rumah semewah ini dan membiayai ibu mertuanya. Puji Bu Rosa. Tentu saja, Tante. Mas Doni itu prinsipnya keluarga nomor 1. Makanya dia kerja keras biar Mama bisa istirahat tenang di masa tua, tidak seperti orang yang cuma bisa jadi beban. Sindir Siska sambil melirik Arini yang sedang meletakkan cangkir satu persatu. Siska sengaja menggeser kakinya, membuat Arini harus membungkuk lebih rendah untuk meraih meja. Saat itulah, Ibu Lastri sengaja menyenggol lengan Arini. Praanggang. Satu cangkir kristal jatuh dan pecah berkeping-keping di atas lantai batu alam gazebo. Air teh panas menciprat ke arah sepatu Siska. Astagfirullah. Arini, teriak Ibu Lastri histeris. Kamu ini punya tangan atau kaki sih? Kasar sekali. Lihat ini, sepatu Siska jadi basah. Kamu tahu tidak ini harganya berapa? Arini tertegun, menatap kepingan kristal di bawah kakinya. Ibu yang menyenggol lengan saya. Bisik Arini, mencoba membela diri. Masih berani membantah. Ibu Lastri berdiri. Wajahnya merah padam. Di depan teman-temannya, ia merasa wibawanya terancam. Sudah menumpang, merusak barang mahal pula. Cepat berlutut dan bersihkan kepingannya sekarang juga. Jangan sampai ada yang melukai kaki Siska. Arini menatap Rio yang berada tak jauh dari sana. Rio berdiri, namun bukannya menghampiri untuk membela, ia malah berteriak dari kejauhan. Rin, cepat dibersihkan. Jangan bikin malu ibu terus. Hati Arini yang tadi teriris, kini terasa hancur berkeping-keping seperti kristal di bawahnya. Harga diri yang selama ini ia jaga demi Rio, ternyata tidak lebih berharga daripada sepasang sepatu Siska di mata suaminya. Ia berlutut, memunguti kepingan tajam itu dengan tangan kosong. Satu kepingan menyayat ujung jarinya. Darah segar menetes di atas marmer. Namun Arini tidak merasakan sakitnya. Rasa perih di hatinya jauh lebih mendominasi. Untuk apa aku melindungi wibawa laki-laki yang bahkan tidak sudi melindungiku dari caci maki ibunya? Pertanyaan itu bergaung kencang di kepalanya. Selama ini ia berpikir bahwa dengan berpura-pura miskin, ia memberikan ruang bagi Rio untuk merasa dihargai. Namun ia salah besar. Kerendah hatiannya justru menjadi karpet merah bagi mereka untuk menginjak-injaknya. Setelah membersihkan gazebo, Arini kembali ke dapur. Ia mencuci luka di jarinya, namun matanya tetap kering. Air matanya sudah habis di episode-episode sebelumnya. Ia mengambil ponsel cadangannya lagi. Kali ini, ia tidak menghubungi Pak Wawan. Ia mencari kontak bernama Indra, pengacara yang membantunya mengurus proses jual beli rumah ini 3 tahun lalu. Halo, Pak Indra. Saya Arini. Saya ingin meminta salinan digital seluruh bukti transfer cicilan rumah saya dari awal sampai lunas. Dan satu lagi, tolong buatkan draft surat peringatan hukum untuk pengosongan rumah atas nama siapapun yang mencoba memanipulasi sertifikatnya tanpa seizin saya. Pesan itu ia kirim dengan detak jantung yang memburu. Ia tahu, langkah ini adalah deklarasi perang. Jika Rio benar-benar mencoba melakukan balik nama dengan bantuan Pak Wawan atau oknum lain,
Surat ini akan menjadi tamparan keras yang tak terduga. Malam itu, saat makan malam berlangsung, Arini duduk sendirian di meja dapur. Sementara di ruang makan utama, tawa kemenangan terdengar membahana. Mereka mulai menyantap rendang, spesial, buatannya. Arini menunggu dengan tenang. Sebuah keputusan besar mulai mengkristal di benaknya. Ia tidak akan menunggu lebaran usai. Ia akan mulai menarik satu persatu benang penyokong hidup mereka. Sampai mereka sadar bahwa tanpa kerabat jauh yang mereka hina ini, mereka hanyalah sekumpulan orang sombong yang tak punya tempat bernaung. Arini berdiri, menanggalkan dasternya yang lusuh di kursi dapur, dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dengan sabun paling wangi yang ia punya. Ia tidak akan lagi berbau bawang di depan cerminnya sendiri. Aroma sabun yang segar masih tertinggal di kulit Arini, memberikan sedikit rasa tenang yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat ia melangkah keluar kamar dan mendengar suara tawa kemenangan dari arah ruang makan. Rendang yang sengaja ia buat menjadi sangat asin tadi siang ternyata tidak menghentikan pesta mereka. Ibu Lastri justru menjadikannya bahan olokan baru tentang betapa tidak becusnya Arini bahkan untuk urusan dapur yang paling sederhana. Arini berdiri di balik pilar ruang tengah, memperhatikan pemandangan di depannya. Di sana, di meja makan jati yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya menabung selama 2 tahun, Doni sedang menyesap kopi dengan kaki menyilang. Siska duduk di sebelahnya, dikelilingi oleh tas-tas belanjaan bermerek yang berserakan di kursi-kursi sekitarnya. Suara Doni memecah kebisingan denting sendok. Tadi Siska sempat bilang, barang-barang belanjaannya di Jakarta kemarin banyak sekali yang belum terbongkar. Belum lagi koleksi tas barunya. Kamar tamu di depan sudah penuh. Tidak muat lagi. Ibu Lastri menyesap tehnya, lalu menatap Siska dengan binar sayang. Lalu bagaimana? Siska sayang, apa perlu Mama carikan lemari baru? Siska mengerucutkan bibirnya, sebuah gerakan yang ia tahu akan memancing simpati. Bukan lemarinya, tapi ruangannya. Siska butuh satu ruangan khusus untuk walk-in closet. Masa tas-tas mahal Siska harus ditaruh di lantai? Doni berdehem, matanya melirik ke arah Rio yang duduk di ujung meja dengan wajah tertunduk. Begini saja, kamar yang dipakai Mas Rio dan Mbak Arini sekarang kan cukup luas dan strategis. Bagaimana kalau mereka pindah saja ke gudang belakang? Gudangnya kan sudah dibersihkan, tinggal dikasih kasur sedikit juga sudah layak. Dunia Arini seolah berhenti berputar. Gudang belakang? Ruangan lembab di dekat tempat jemuran yang bahkan plafonnya sudah mulai lapuk? Arini merasa jantungnya dipukul gada besar. Itu adalah rumahnya. Kamar yang ia tempati adalah kamar utama yang ia desain sendiri dengan ventilasi terbaik. Wah, ide bagus itu, Don. Seru Ibu Lastri tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, Arini kan jarang keluar kamar kalau ada tamu. Di belakang malah lebih bebas buat dia. Dia bisa langsung ke dapur tanpa harus lewat ruang tamu dan memalukan kita semua dengan daster lusuhnya itu. Arini menanti reaksi Rio. Ia berharap suaminya akan berdiri, menggebrak meja, dan mengatakan bahwa istrinya tidak akan pernah pindah ke gudang. Namun, Rio tetap diam. Ia hanya memutar-mutar gelas di tangannya, menghindari tatapan siapapun. Mas Rio. Suara Arini terdengar lirih namun tajam saat ia memutuskan untuk keluar dari balik pilar. Seluruh mata tertuju padanya. Ibu Lastri mendengus, Siska tersenyum sinis, dan Doni menatapnya seolah Arini adalah serangga yang mengganggu pembicaraan penting. Oh, Arini, kamu dengar sendiri kan? Siska butuh ruang itu. Sebagai kakak ipar, kamu harusnya mengerti. Doni sudah banyak berjasa buat kita, ujar Ibu Lastri dengan nada memerintah. Arini berjalan mendekat. Matanya lurus menatap Rio. Mas, apa kamu setuju kita dan Baim pindah ke gudang belakang agar Siska bisa menyimpan tas-tasnya? Rio akhirnya mendongak. Ada ketakutan dan rasa bersalah di matanya. Namun egonya sebagai laki-laki yang merasa berutang budi lebih besar. Ia berdiri dan mendekati Arini, lalu menarik lengannya menuju sudut ruangan agar tidak terdengar yang lain. Rin, tolonglah kali ini saja, bisik Rio. Suaranya penuh permohonan yang menjijikkan bagi telinga Arini. Kamu tahu kan, Doni itu yang sudah menyelamatkan kita. Tahun lalu, saat pajak rumah ini jatuh tempo dan aku tidak punya uang sepeser pun, Donilah yang membayarnya. Kalau bukan karena dia, mungkin kita sudah diusir dari sini oleh petugas pajak. Arini terpaku. Sebuah tawa pahit hampir saja meledak dari tenggorokannya. Doni membayar pajak? Uang pajak itu adalah hasil dari Arini menjual aset emasnya secara diam-diam dan ia serahkan pada Rio untuk dibayarkan. Ternyata, Rio menggunakan uang itu dan mengaku kepada ibunya serta Doni bahwa ia tidak sanggup membayar. Lalu Doni berakting seolah dialah sang pahlawan dengan meminjamkan uang, yang mungkin sebenarnya uang hasil memeras Rio di belakang Arini.
Jadi kamu pikir Doni yang bayar pajak rumah ini? Tanya Arini. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Iya, dia sudah sangat baik. Rin, aku merasa tidak enak hati kalau menolak permintaan mereka. Lagi pula ini cuma sementara. Sampai Doni punya rumah sendiri. Ucap Rio dengan wajah tanpa dosa. Arini menatap suaminya seolah pria itu adalah orang asing. Kebohongan Rio telah menciptakan jaring yang kini menjerat leher Arini sendiri. Rio begitu pengecut sampai-sampai ia rela mengorbankan kenyamanan istri dan anaknya demi menjaga kebohongannya di depan keluarga besarnya. Tapi itu kamar Baim juga. Mas, di belakang lembab. Banyak nyamuk. Baim punya alergi debu. Kamu tahu itu? Arini mencoba menggunakan alasan terakhir. Nanti kita pasang kelambu. Sudah, jangan membantah terus. Kamu mau aku dicap sebagai kakak yang tidak tahu terima kasih? Bentak Rio pelan namun penuh penekanan. Arini mundur satu langkah. Tekanan emosional di dadanya kini sudah melampaui batas. Ia melihat Siska yang mulai tertawa-tawa sambil memotret kamar Arini dari pintu yang terbuka. Seolah-olah sudah mulai merencanakan dekorasi barunya. Baik, ucap Arini singkat. Kalimat itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia sudah selesai dengan belas kasihan. Arini berbalik, masuk ke kamar, dan mulai mengemas barang-barangnya ke dalam kardus. Namun, tangannya tidak bergerak ke arah pakaian. Ia menuju ke bawah tempat tidur, di tempat yang sangat tersembunyi. Ia mengambil sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan buku catatan pengeluaran rumah tangga yang ia tulis dengan sangat detail selama 3 tahun terakhir. Di sana tercatat tanggal, jam, dan bukti transfer dari rekening pribadinya ke rekening Rio setiap kali ada tagihan rumah, termasuk pajak. Ia mengambil salah satu bukti transfer asli yang masih tersisa di slip bank fisik. Sebuah rencana berisiko mulai terbentuk. Ia tidak akan langsung menunjukkan ini pada Rio. Sambil membawa kardus berisi baju Baim, Arini melewati ruang tamu lagi. Doni sedang tertawa keras membicarakan mobil baru yang ingin ia beli. Don, panggil Arini tenang. Terima kasih ya sudah bayar pajak rumah ini tahun lalu. Mas Rio baru saja cerita. Aku tidak tahu harus balas pakai apa. Doni tertegun sejenak. Wajahnya tampak sedikit gugup namun segera kembali sombong. Oh iya, Mbak. Ya begitu deh. Sesama saudara harus saling bantu, kan? Iya, benar. Saking terbantunya, aku jadi ingin lihat bukti bayarnya. Buat arsip rumah saja. Mana tahu nanti diperlukan kalau kita mau renovasi. Lanjut Arini dengan nada datar yang mematikan. Suasana di ruang tamu mendadak kaku. Rio menatap Arini dengan mata terbelalak. Sementara Doni tampak kehilangan kata-kata. Buat apa? Kan sudah beres. Sahut Doni cepat. Hanya untuk arsip. Don. Sebagai pemilik rumah, maksudku, sebagai orang yang tinggal di sini, aku ingin semuanya rapi. Arini mengoreksi kalimatnya dengan sengaja, memberikan penekanan pada kata, pemilik. Arini melanjutkan langkahnya menuju gudang belakang yang gelap dan berdebu. Ia meletakkan kardus itu di lantai semen yang kasar. Ia tahu, malam ini ia akan tidur di tempat yang tidak layak. Tapi ia juga tahu bahwa mulai detik ini, Doni dan Rio tidak akan bisa tidur nyenyak karena mereka sadar Arini mulai mempertanyakan kepahlawanan mereka. Di dalam gudang yang sunyi, Arini duduk di atas kardus, memeluk Baim yang sudah tertidur pulas. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Indra, pengacaranya. Pak Indra, jangan hanya draft. Kirimkan surat somasi kepemilikan aset itu ke alamat rumah ini besok pagi. Atas nama saya sendiri. Jangan lewatkan satu detail pun. Arini tahu, besok pagi saat kurir mengantarkan surat itu, seluruh sandiwara, pahlawan pajak, dan kerabat jauh yang menumpang, akan meledak di depan wajah mereka semua. Lantai semen gudang belakang yang dingin dan berdebu seolah menyedot sisa-sisa kehangatan dari tubuh Arini. Malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Di sampingnya, bayi mendengkur halus dengan napas yang sesekali tersendat karena alergi debunya mulai bereaksi. Arini harus terus-menerus mengipasi putranya dengan potongan kardus agar nyamuk-nyamuk nakal tidak hinggap di kulit mungil yang sudah dipenuhi bintik merah itu. Setiap embusan angin dari kardus yang ia gerakan terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Ia menatap langit-langit gudang yang dipenuhi sarang laba-laba, bertanya tapa pada nuraninya. Sampai kapan aku akan membiarkan kebohongan Rio menghancurkan masa kecil Baim? Kebijaksanaannya untuk diam kini terasa seperti pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Ia teringat pesan dari Pak Indra bahwa surat somasi akan tiba besok. Namun batinnya masih berperang antara keinginan untuk meledak sekarang atau menunggu hingga semua bukti terkumpul sempurna. Menjelang subuh, Baim mulai terbatuk-batuk hebat. Arini panik. Ia harus mengambil air hangat ke dapur.
Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan Rio yang tidur di atas kasur lipat tipis di sudut gudang, pria itu masih sempat-sempatnya mendengkur tanpa beban. Arini keluar menuju bangunan utama rumahnya. Suasana rumah masih sepi, namun lampu di ruang tengah masih menyala remang-remang. Saat melewati meja makan, mata Arini tertuju pada tas tangan mewah milik Siska yang tergeletak sembarangan di atas kursi. Tas itu terbuka sedikit, dan beberapa lembar kertas terselip keluar. Niat awal Arini hanyalah lewat, namun sebuah logo merah mencolok dari sebuah bank swasta dan tulisan besar, "Surat peringatan ketiga," membuat langkahnya terpaku. Arini menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu. Jantungnya berdegup kencang saat membaca rincian di dalamnya. Bukan hanya satu, ternyata ada 3 surat tagihan dari penyedia pinjaman berbeda. Nilainya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, lengkap dengan ancaman penyitaan aset jika tidak segera dilunasi dalam waktu 3 hari. "Jadi ini sumber kemewahanmu, Siska?" bisik Arini pada kegelapan. Ia membolak-balik kertas itu dan menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Doni ternyata telah menjaminkan sebuah mobil yang bahkan belum lunas cicilannya untuk mengambil pinjaman lain. Gaya hidup mereka yang dipuja-puja Ibu Lastri hanyalah sebuah menara kartu yang siap runtuh tertiup angin. Kemewahan, perhiasan, dan cerita sukses di Jakarta hanyalah fiksi yang mereka karang untuk menipu sang ibu mertua agar tetap bisa menumpang di rumah ini. "Sedang apa kamu di situ?" Suara tajam itu membuat Arini tersentak hingga kertas-kertas itu hampir terlepas dari tangannya. Siska berdiri di ambang pintu menuju kamar tamu, mengenakan piyama sutra yang tampak kontras dengan wajahnya yang pucat tanpa riasan. Matanya melotot menatap kertas di tangan Arini. Siska berjalan cepat, merebut kertas-kertas itu dengan kasar dari tangan Arini. Wajahnya yang tadinya tampak ketakutan seketika berubah menjadi seringai dingin yang penuh kebencian. "Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menyentuh barang-barangku," desis Siska dengan suara rendah namun penuh penekanan agar tidak membangunkan orang lain. "Aku cuma mau ambil air buat Baim, Siska." "Surat itu jatuh sendiri," jawab Arini, mencoba tetap tenang meski batinnya berteriak muak. "Ternyata benar dugaanku. Berlianmu, tasmu, semuanya cuma utang. Kamu membohongi ibu, membohongi Mas Rio, dan kalian memperlakukan aku seperti pembantu padahal kalian sendiri sedang diambang kehancuran." Siska tertawa pendek, tawa yang terdengar sangat sinis di kesunyian subuh itu. Ia tidak tampak takut rahasianya terbongkar. Sebaliknya, ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke telinga Arini. "Lalu kenapa kalau ini utang? Kamu pikir ibu akan percaya padamu?" Siska mencibir. "Dengar ya, Mbak Arini yang malang. Di mata Ibu Lastri, aku dan Mas Doni adalah pahlawan. Kami adalah kebanggaannya. Sedangkan kamu cuma beban, kerabat miskin yang cuma tahu cara mengeluh. Kalau kamu berani bicara satu kata saja soal surat ini ke ibu, aku pastikan pagi ini juga ibu akan menyeretmu dan anakmu keluar dari rumah ini." "Kamu mengancamku di rumahku sendiri?" Arini bertanya, suaranya kini lebih dalam. "Rumahmu?" Siska mencibir lagi, tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan pemilik sah properti itu. "Jangan halusinasi. Mas Rio saja sudah setuju kalian pindah ke gudang. Itu artinya posisi kalian sudah tamat. Kalau aku bilang pada ibu bahwa kamu mencuri uang di tas pribadiku, siapa yang menurutmu akan ibu bela? Menantu kesayangannya yang sukses, atau menantu lusuh yang bau bawang ini?" Arini mengepalkan tangannya. Ia melihat betapa manipulatifnya Siska. Wanita ini tidak memiliki nurani. Ia menggunakan kasih sayang Ibu Lastri yang buta sebagai senjata untuk menindas orang lain. Siska memanfaatkan harga diri Ibu Lastri untuk menutupi kebusukannya sendiri. "Kamu sakit, Siska," ucap Arini pelan. "Aku tidak sakit, aku pintar," balas Siska sambil merapikan surat-surat tagihan itu kembali ke dalam tasnya. "Ingat pesanku, tetaplah di dapur, tetaplah di gudang, dan tutup mulutmu. Kalau tidak, Baim tidak akan punya atap untuk berteduh siang nanti. Sekarang, pergi dari sini sebelum aku teriak kalau kamu mau mencuri." Arini berbalik tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan kembali ke gudang dengan hati yang terasa panas seperti bara api. Rasa rendah diri yang sempat menghantuinya di episode-episode awal kini sepenuhnya hilang, berganti dengan kemuakan yang mendalam. Ia merasa bodoh karena selama ini mengira bahwa dengan bersabar, orang-orang seperti Siska dan Doni akan sadar. Ternyata, orang yang terbiasa hidup dalam kebohongan tidak akan pernah takut pada kebenaran. Mereka hanya takut pada kehilangan kendali. Sesampainya di gudang, Arini melihat Baim yang masih terbatuk dalam tidurnya. Rio masih tidur dengan posisi yang sama, seolah-olah dunia baik-baik saja. Arini duduk di lantai semen, mengambil ponselnya. Ia membuka kembali pesan dari Pak Indra.
Ia melihat foto surat somasi yang sudah diparaf oleh notaris. Ada rasa puas yang gelap dalam batinnya. Siska berpikir bahwa dia memiliki kendali untuk mengusir Arini, tanpa sadar bahwa dalam beberapa jam ke depan, kurir akan datang membawa kehancuran bagi seluruh drama kemewahan yang ia bangun. Namun, ada satu hal yang mengusik Arini. Jika ia mengusir mereka sekarang, Ibu Lastri pasti akan jatuh sakit, dan Rio akan menyalahkannya seumur hidup. Tapi jika ia diam, Baim akan terus menderita di gudang ini. Arini mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia memotret lembaran surat tagihan Siska yang sempat ia pegang tadi. Ternyata ia sempat memotret satu lembar saat Siska belum menyadarinya. Ia tidak mengirimkannya pada Ibu Lastri. Ia mengirimkan foto itu ke nomor ponsel Doni dengan pesan singkat tanpa nama. Waktumu tinggal 72 jam sebelum semua orang tahu siapa pahlawan sebenarnya di rumah ini. Siapkan barang-barangmu. Arini meletakkan ponselnya. Ia tahu Doni akan panik. Ia ingin melihat mereka saling gigit di dalam rumah itu sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Kini, Arini tidak lagi sekadar bertahan. Ia sedang menikmati peran barunya sebagai sutradara di balik layar yang akan mengakhiri panggung sandiwara mereka. Sisa-sisa embun pagi di daun pisang belakang rumah belum sempat menguap. Namun napas Arini sudah terasa sesak. Ia terbangun di atas ubin semen gudang yang lembab dengan perasaan gelisah yang merambat di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, Baim masih terlelap. Namun napas bocah itu terdengar berat dan grog-grog. Alergi debu Baim tidak bisa diajak kompromi dengan kondisi gudang yang dipenuhi tumpukan koran lama dan barang pecah belah yang tak terpakai. Arini mengusap dahi putranya yang terasa hangat. Rasa bersalah menghujam batinnya. Ia merasa telah menjadi ibu yang gagal karena membiarkan ego suaminya dan keangkuhan mertuanya menempatkan Baim di tempat yang tidak layak ini. Namun, batinnya yang terluka kini mulai mengeras. Ia tak lagi sekadar merasa sedih. Ia merasa jijik. Jijik pada kemunafikan yang memenuhi rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi keluarganya. Pukul 8 pagi, Arini melangkah masuk rumah utama untuk menyiapkan sarapan. Sebuah rutinitas yang tetap ia jalani meski statusnya sudah didegradasi menjadi pelayan. Di meja makan, Ibu Lastri duduk dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Di sampingnya, Doni tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali menyeka keringat dingin di dahinya. Mungkin dampak dari pesan gelap yang Arini kirimkan semalam. Siska, seperti biasa, sibuk memoles kuku sambil sesekali melirik sinis ke arah Arini. Arini, sini kamu, panggil Ibu Lastri dengan suara yang tidak menerima penolakan. Arini meletakkan nampan berisi teh hangat dan mendekat. Iya, Bu. Ibu Lastri berdehem. Matanya menatap Arini dengan cara yang sangat manipulatif, seolah sedang memberikan kemurahan hati. Doni baru saja bicara pada ibu. Katanya, rumah ini perlu renovasi di bagian depan. Teras harus diperlebar dan pagar harus diganti dengan besi tempa yang lebih mewah, agar relasi bisnis Doni makin percaya padanya. Ini kan rumah Doni, jadi tampilannya harus sebanding dengan kesuksesannya. Arini hampir saja tertawa mendengarnya. Rumah Doni? Setiap bata dan semen di rumah ini dibayar dengan tetesan keringatnya, bukan dari kesuksesan fiktif Doni. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Bu? Tanya Arini tenang. Rio bilang, kamu masih punya tabungan dari hasil jualan online MU dulu. Rio bilang jumlahnya lumayan. Mungkin ada sekitar 50 juta. Serahkan uang itu pada ibu sekarang. Kita butuh dana cepat buat uang muka tukang. Ujar Ibu Lastri tanpa beban, seolah meminta uang receh untuk jajan. Arini terpaku. Ia menatap Rio yang baru saja keluar dari kamar mandi dan berdiri mematung di dekat meja makan. Rio tampak membuang muka. Tidak berani menatap mata istrinya. Ternyata, Rio telah mengkhianatinya lebih jauh lagi dengan membocorkan rahasia tabungan darurat yang Arini kumpulkan dengan susah payah untuk pendidikan Baim. Itu uang untuk Baim, Bu. Untuk sekolahnya dan biaya berobatnya kalau dia sakit. Saya tidak bisa memberikannya. Jawab Arini dengan suara tegas yang membuat Siska berhenti memoles kuku. Ibu Lastri menggebrak meja hingga cangkir teh di atasnya berdenting. Kurang ajar. Kamu ini sudah numpang di sini. Makan gratis, tidur gratis. Tapi diminta sedikit bantuan saja pelitnya bukan main. Kamu harus sadar diri. Arini, Doni sudah membiarkan kamu tinggal di rumah mewahnya. Apa kamu tidak tahu malu? Saya tahu diri, Bu. Justru karena saya tahu diri, saya tidak akan membiarkan uang hasil kerja keras saya dipakai untuk membiayai kemewahan palsu orang lain. Balas Arini, matanya kini menatap Doni dengan tajam. Doni tersedak kopinya. Maksud Mbak apa? Kemewahan palsu. Doni lebih tahu apa yang saya maksud. Jawab Arini dingin. Rio maju, mencoba memegang lengan Arini. Rin, sudahlah, kasih saja pada ibu. Nanti kalau proyek Doni cair, dia pasti ganti. Jangan bikin ibu marah di hari lebaran begini.
Arini menepis tangan Rio dengan kasar. Kamu yang membocorkan soal tabunganku pada ibu. Rio, kamu tahu itu uang untuk masa depan anakmu. Tapi kamu lebih memilih menjilat adikmu sendiri. Arini, jaga bicaramu. Ibu Lastri berdiri. Wajahnya merah padam. Kalau kamu tidak mau menyerahkan uang itu, berarti kamu tidak menganggap kami keluarga. Dan kalau kamu bukan bagian dari keluarga ini, kamu tidak berhak ada di meja makan ini. Ibu Lastri menarik tangan Arini dengan kasar menuju arah dapur. Kekuatan fisik wanita tua itu mengejutkan Arini. Rio hanya berdiri diam, sementara Siska dan Doni menonton dengan senyum tipis di bibir mereka. Masuk ke dapur. Kamu tidak boleh keluar sampai kamu berubah pikiran. Kamu juga dilarang ikut makan malam besar nanti malam bersama saudara-saudara yang lain. Biar kamu tahu rasanya jadi orang yang tidak berguna. Bra! Ibu Lastri membanting pintu dapur yang menghubungkan ke ruang tengah dan menguncinya dari luar. Arini terperangkap di ruangan yang panas dan berbau bumbu itu. Ia bisa mendengar suara Ibu Lastri yang mengomel di balik pintu, memerintahkan Rio untuk mengawasi agar Arini tidak melarikan diri atau membawa Baim keluar. Arini berdiri di tengah dapur yang sunyi. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia melihat tangannya yang gemetar. Ia telah memberikan segalanya, rumahnya, uangnya, harga dirinya, hanya untuk diperlakukan seperti binatang peliharaan yang dihukum dalam kandang. Ia mendekati pintu yang terkunci, mendengar suara tawa Siska dari kejauhan yang sedang merencanakan menu makan malam mewah tanpa dirinya. Di dalam batin Arini, sebuah benteng terakhir telah runtuh. Keinginannya untuk menjaga wibawa Rio telah mati sepenuhnya bersamaan dengan suara kunci yang berputar tadi. Arini merogoh saku dasternya, mengambil ponsel cadangannya. Ia tidak lagi peduli jika ada yang mendengar. Ia menghubungi Pak Wawan. Halo, Pak Wawan? Saya Arini. Bapak bilang Mas Rio tanya-tanya soal balik nama sertifikat, kan? Saya minta Bapak lakukan satu hal untuk saya sekarang. Kirimkan foto bukti kepemilikan sah rumah ini ke grup WhatsApp warga RT sekarang juga. Berikan pengumuman bahwa rumah ini akan segera saya jual dan tidak boleh ada transaksi apapun tanpa seizin saya sebagai pemilik tunggal. Suara Pak Wawan di seberang telepon terdengar ragu. Mbak Arini yakin? Ini urusan keluarga. Mbak. Saya sangat yakin. Pak, kirim sekarang. Saya sudah tidak punya keluarga lagi di rumah ini. Setelah menutup telepon, Arini duduk di lantai dapur yang dingin. Ia tahu, dalam hitungan menit, ponsel semua orang di ruang tamu akan berbunyi. Kabar bahwa rumah mewah yang selama ini dipamerkan Doni ternyata milik pembantu dapur. Mereka akan menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Ini adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil. Ia mungkin akan diusir secara fisik saat itu juga, atau Rio akan mengamuk hebat. Namun, saat ia mendengar notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi dari arah luar, tanda bahwa grup RT mulai heboh, Arini menarik napas dalam. Tekanan batinnya kini berganti menjadi kesiapan untuk menghadapi badai. 1 detik kemudian, suara teriakan histeris Ibu Lastri terdengar dari ruang tengah. Rio, apa-apaan ini? Kenapa Pak RT kirim foto sertifikat atas nama Arini? Pintu dapur digedor dengan brutal dari luar. Arini berdiri, menyeka air matanya, dan bersiap menghadapi kehancuran yang telah ia picu sendiri. Suara notifikasi pesan singkat yang bertubi-tubi dari ruang tengah terdengar seperti rentetan tembakan yang memekakan telinga. Arini, yang masih terduduk di lantai dapur yang dingin setelah dikunci oleh Ibu Lastri, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, foto sertifikat yang dikirimkan Pak Wawan ke grup WhatsApp warga RT bukan sekadar gambar. Itu adalah bom waktu yang ia ledakkan sendiri. Di balik pintu kayu yang terkunci, sayup-sayup terdengar suara Ibu Lastri yang memekik histeris. Suara itu bercampur dengan gumaman panik Doni dan rengekan Siska yang mulai merasa dunianya terancam. Arini memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah-wajah angkuh itu memucat saat melihat nama Arini tertera dengan jelas di kolom pemilik aset yang selama ini mereka klaim sebagai milik Doni. Namun, rasa puas itu hanya bertahan sekejap. Di sudut hatinya, ada rasa sakit yang berdenyut. Kenyataan bahwa ia harus melakukan ini untuk mendapatkan kembali harga dirinya di rumahnya sendiri. Pintu dapur tiba-tiba terbuka dengan sentakan kasar. Rio berdiri di sana. Wajahnya tidak merah padam karena marah, melainkan pucat pasi dengan keringat dingin yang membasahi dahi. Ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Rin, Arini, apa-apaan ini? Bisik Rio, suaranya nyaris hilang. Kenapa Pak RT kirim foto sertifikat atas nama kamu? Ini pasti salah paham, kan? Kamu memalsukan sesuatu untuk mempermalukan ibu. Arini berdiri perlahan, merapikan dasternya yang sedikit berkerut. Ia menatap Rio dengan tatapan yang kosong, membuat suaminya itu mundur 1 langkah.
Kalau itu palsu. Mas, kenapa kamu kelihatan ketakutan begitu? Bukannya kamu yang lebih tahu sejarah rumah ini? Sebelum Rio sempat menjawab, suara ketukan keras di pintu pagar depan mengalihkan perhatian mereka. Suara itu berwibawa dan sangat dikenal oleh warga sekitar. Assalamualaikum. Pak Rio, Bu Lastri. Itu suara Pak Wawan. Ketua RT sekaligus saksi sejarah saat Arini menandatangani berkas-berkas rumah ini 3 tahun lalu. Kedatangannya di tengah kekacauan ini seperti percikan api di atas tumpukan jerami. Ibu Lastri bergegas menuju teras, diikuti oleh Doni dan Siska yang wajahnya tampak kusut. Arini dan Rio menyusul dari belakang. Di sana, Pak Wawan berdiri dengan raut wajah bingung, memegang ponsel yang masih menyala menampilkan grup warga yang sedang heboh. Aduh, Pak Wawan, syukurlah Bapak datang, teriak Ibu Lastri. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh tetangga sebelah. Tolong jelaskan, Pak. Ada orang iseng pakai nama Pak RT buat sebar hoaks di grup. Masa rumah anak saya, Doni, dibilang punya Arini? Pak RT pasti salah kirim data, kan? Doni ikut menimpali dengan nada mengancam yang dipaksakan. Iya, Pak, ini pencemaran nama baik. Saya bisa lapor polisi kalau nama saya jatuh karena hoaks begini. Pak Wawan mengerutkan kening. Ia menatap Doni, lalu beralih ke Ibu Lastri, dan akhirnya matanya tertuju pada Arini yang berdiri tenang di ambang pintu dapur. Pak Wawan menarik napas panjang, siap untuk bicara. Sebenarnya, Bu Lastri, soal foto itu. Pak Wawan menjeda. Ia melirik buku catatan kecil di tangannya. Itu memang data resmi dari buku induk RT yang saya pegang. Saya ingat betul waktu itu. Mbak Arini datang sendiri ke rumah saya bawa berkas aslinya untuk lapor. Jadi, kalau ditanya siapa pemilik, Pak Wawan. Arini memotong pembicaraan dengan suara yang jernih namun penuh tekanan. Seluruh mata tertuju pada Arini. Pak Wawan terkejut. Ia menatap Arini dengan tanda tanya besar di matanya. Arini melangkah maju, memberikan kode kecil, sebuah gelengan kepala yang sangat tipis dan sorot mata yang meminta Pak Wawan untuk menahan diri. Arini menyadari bahwa jika kebenaran dibongkar secara gamblang sekarang, klimaks yang ia inginkan tidak akan sempurna. Ia ingin mereka menderita dalam ketidakpastian dulu. Pak Wawan mungkin salah lihat datanya karena terburu-buru. Ujar Arini tenang, senyumnya nampak tawar. Kasihan Ibu dan Mas Doni jadi kaget. Pak RT, mungkin lebih baik kalau kita bicara soal ini nanti saja secara pribadi. Tidak enak kalau tetangga dengar keributan di hari Lebaran. Pak Wawan tertegun. Ia melihat rahasia besar di mata Arini. Sebagai orang tua yang bijak, ia menangkap isyarat bahwa Arini sedang memainkan catur yang panjang. Oh, iya, Pak Wawan berdehem, mencoba menyelamatkan suasana. Mungkin saya memang salah ambil file di ponsel. Maklum. Mata sudah tua. Saya akan buat klarifikasi di grup kalau itu ada kesalahan teknis dari pihak saya. Mohon maaf ya, Bu Lastri, Mas Doni. Ibu Lastri langsung mengembuskan napas lega yang terdengar sangat keras. Tuh kan, saya bilang juga apa. Pak RT sudah tua, jadi pikun. Mana mungkin Arini punya rumah begini. Daster saja dia tidak mampu beli yang baru. Siska tertawa mengejek. Wajah pucatnya tadi seketika kembali merona dengan kesombongan. Mbak Arini jangan kegerannya. Lain kali kalau mau bikin fitnah, pakai cara yang lebih pintar. Doni mendengus sombong, namun Arini bisa melihat tangan Doni masih bersembunyi di saku celana, menggenggam sesuatu, mungkin surat tagihan utang yang ia ketahui semalam. Pak Wawan pamit dengan wajah yang masih menyimpan banyak pertanyaan. Sebelum keluar dari pagar, ia sempat menoleh lagi pada Arini dan mengangguk pelan, seolah berkata, "Saya mengerti mainmu, Mbak." Suasana kembali tenang di permukaan, namun di dalam rumah, udara terasa semakin tipis. Rio tidak ikut tertawa bersama ibu dan adiknya. Ia berdiri di pojok ruangan. Matanya tidak lepas dari Arini yang kembali ke dapur untuk mencuci gelas bekas Pak Wawan. Rio merasa ada yang salah. Selama bertahun-tahun ia mengenal Arini sebagai wanita yang pasif dan penurut. Namun, cara Arini membungkam Pak Wawan tadi bukanlah tindakan orang yang lemah. Itu adalah tindakan seseorang yang memiliki kendali penuh. Rio teringat bagaimana Arini tidak membantah saat ia memaksanya pindah ke gudang. Apakah itu bukan karena Arini takut, tapi karena Arini sedang menyiapkan lubang kubur untuk mereka semua? Rio ingin bertanya. Ia ingin menanyakan dari mana Arini punya keberanian untuk mengatur Pak RT. Ia ingin bertanya apakah benar tabungan istrinya hanya 50 juta atau jauh lebih banyak dari itu. Namun, setiap kali matanya bertemu dengan mata Arini yang dingin, nyali Rio menciut. Ia terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia mungkin telah meremehkan orang yang sebenarnya menanggung seluruh hidupnya. Arini, di sisi lain, merasakan tekanan batin yang baru.
Ia baru saja berbohong demi menjaga momentum balas dendamnya. Ia membiarkan Ibu Lastri kembali menghinanya sebagai orang pikun yang kegeeran. Setiap kata hinaan itu terasa seperti pisau yang ia simpan di bawah bantal. Semakin banyak hinaan, semakin tajam pisaunya. Ia berjalan menuju gudang belakang, menemui Baim yang masih terbatu. Di sana, ia mengambil ponselnya lagi. Ada sebuah notifikasi dari bank. Cicilan mobil Doni yang ia bayar diam-diam atas nama Rio, sebagai bentuk pinjaman yang tak pernah Rio bayar balik, akan segera ia hentikan. Arini membuat keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan membayar tagihan listrik rumah mewah itu yang akan jatuh tempo besok pagi. Ia ingin melihat bagaimana Ibu Lastri dan Siska yang sombong itu bereaksi saat rumah mewah mereka mendadak gelap gulita karena pemiliknya lupa membayar tagihan. Nikmatilah malam terakhir kalian dengan lampu kristal itu, Bu, bisik Arini pada kegelapan gudang. Karena besok, kebenaran akan mulai mematikan cahayanya satu persatu. Gumpalan asap tipis dari tungku dapur yang pengap seolah menjadi gambaran batin Arini pagi itu. Kabur, menyesakan, dan menyimpan bara yang siap menyulut ledakan. Sisa ketegangan semalam saat Pak Wawan datang masih membekas jelas. Arini bisa merasakan tatapan curiga Rio yang terus mengikutinya seperti bayangan. Namun laki-laki itu terlalu pengecut untuk membuka mulut. Ketakutan Rio bahwa istri pembantunya ternyata memegang kunci nasib mereka telah menciptakan jurang baru di antara mereka. Arini tidak lagi peduli. Baginya, diamnya Rio adalah konfirmasi terakhir bahwa suaminya lebih memilih membiarkan Arini tenggelam daripada harus mengakui dosanya sendiri. Pagi ini, Arini sedang menjemur pakaian di area belakang yang sempit, tepat di samping gudang tempatnya sekarang dibuang. Di antara tumpukan kain yang kusam, ada satu daster yang ia jaga baik-baik. Daster bermotif bunga krisan kecil yang warnanya masih cukup cerah. Itu bukan daster mahal, tapi itu adalah pemberian terakhir almarhumah ibunya. Bagi Arini, daster itu adalah pelukan yang tersisa, satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih memiliki harga diri sebagai seorang manusia, bukan sekadar mesin pencuci piring. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang angkuh mendekat. Siska muncul dengan gaun rumah berbahan sutra, memegang segelas jus jeruk dengan gaya yang sangat dipaksakan. Matanya menyapu jemuran Arini dengan tatapan jijik. "Duh, Mbak, jemuranmu ini bikin pemandangan belakang jadi kumuh," celetuk Siska sambil mengibaskan tangan. "Apalagi daster bunga-bunga ini. Norak sekali. Kenapa tidak dibuang saja? Toh, kamu sekarang sudah resmi jadi penunggu gudang, kan?" Arini tidak menoleh. Ia terus memeras kain dengan tangan yang mulai memerah. "Ini daster kesayanganku. SIS, peninggalan ibu. Tolong jangan diganggu." Siska mendengus sinis. "Peninggalan ibu?" Pantesan auranya aura orang susah. Arini mencoba mengabaikan tusukan kata-kata itu. Namun, saat ia masuk sebentar ke dalam gudang untuk mengambil jepit jemuran yang tertinggal, ia mendengar suara serak yang sangat keras. Arini berlari keluar dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Daster bunga krisannya kini berada di tanah yang becek. Bukan sekadar jatuh, kain itu robek besar di bagian tengahnya. Seolah ada tangan yang sengaja menariknya dengan kekuatan penuh hingga serat kainnya hancur. Siska berdiri di sana, menjatuhkan gelas jusnya yang kini kosong ke arah daster itu, membuatnya kotor oleh noda oranye dan tanah. "Astagfirullah. Siska!" teriak Arini. Suaranya bergetar hebat. Ia berlutut, memungut kain yang kini tak lagi berbentuk itu. Air mata Arini menggenang. Ini bukan sekadar soal baju. Ini adalah satu-satunya jembatan emosionalnya dengan masa lalu yang dirusak dengan sengaja. "Loh, kenapa teriak?" Siska memasang wajah tanpa dosa yang sangat terlatih. "Tanya tuh anakmu. Baim tadi lari-lari di sini. Mungkin dia tersangkut atau sengaja ditarik." Tepat saat itu, Baim muncul dari balik pintu gudang dengan wajah bingung. Ia memegang mainan mobil-mobilan plastiknya yang sudah patah. "Baim, kamu apakan baju ibu?" Ibu Lastri tiba-tiba muncul dari arah dapur, seolah sudah bersiap untuk adegan ini. Rio mengekor di belakang ibunya. Wajahnya tampak bingung namun segera berubah menjadi tegang melihat kemarahan ibunya. "Bukan Baim. Eyang. Baim tadi cuma main di dalam," bisik Baim ketakutan. "Jangan bohong kamu. Siska lihat sendiri kamu lari-lari di sini," bentak Ibu Lastri. Ia mendekati Baim dan menyentak bahu kecil bocah itu. "Anak tidak tahu diri. Sudah numpang. Bikin rusak barang saja. Ini pasti turunan dari ibunya yang ceroboh dan tidak tahu tata krama." "Ibu, jangan bentak Baim. Siska yang tadi berdiri di sini." Arini berdiri, memeluk Baim yang mulai terisak hebat. Bahu kecil itu berguncang, dan air mata Baim jatuh membasahi daster lusuh Arini. Melihat air mata anaknya,
Sesuatu di dalam diri Arini seolah patah. Bukan patah karena hancur, tapi patah karena terlepas dari belenggunya. Selama ini, ia menganggap diamnya adalah kesabaran. Ia menganggap mengalah adalah bentuk pengabdian. Namun, melihat Baim dijadikan kambing hitam atas kejahatan Siska, dan melihat Rio hanya diam mematung di belakang ibunya tanpa niat membela darah dagingnya sendiri, Arini menyadari satu kebenaran yang pahit. Kesabaranku selama ini bukan lagi kebajikan, melainkan pembiaran terhadap penindasan. Arini menatap Rio. Mas, kamu dengar Baim bilang apa? Dia tidak melakukannya. Kamu lihat Siska tadi berdiri di sini, kan? Rio menelan ludah. Ia melirik Ibu Lastri yang menatapnya dengan ancaman, lalu melirik Siska yang tersenyum penuh kemenangan di balik punggung ibunya. Rin, sudahlah. Cuma daster lama, kan? Nanti aku ganti. Jangan bikin ribut. Kasihan ibu tensinya naik. Hanya daster lama. Arini mengulang kalimat Rio dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan racun. Anakmu difitnah. Rio, anakmu disakiti secara mental di depan matamu sendiri. Dan kamu cuma bilang, jangan bikin ribut? Heh, Arini, berani kamu menantang suami. Ibu Lastri maju, telunjuknya hampir mengenai hidung Arini. Kamu itu seharusnya bersyukur Siska tidak minta ganti rugi karena jusnya tumpah gara-gara anakmu. Benar-benar tidak tahu diuntung. Pindah ke gudang ternyata tidak cukup bikin kamu sadar posisi. Arini tidak mundur. Ia menghapus air mata Baim dengan lembut. Lalu menatap Ibu Lastri dengan sorot mata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan wanita penurut yang bisa diinjak. Itu adalah tatapan pemangsa yang sedang menghitung waktu untuk menerkam. Ibu benar, ucap Arini tenang, membuat suasana mendadak sunyi. Pindah ke gudang ternyata tidak cukup untuk menyadarkan saya. Justru di gudang ini, mata saya terbuka lebar melihat siapa sebenarnya yang pantas berada di tempat sampah. Siska mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Arini tidak menjawab Siska. Ia berbalik, menuntun Baim masuk ke dalam gudang tanpa memedulikan teriakan Ibu Lastri yang memanggilnya, wanita gila. Di dalam gudang, Arini menutup pintu dan menguncinya. Ia duduk di samping Baim, membelai rambut anaknya. Baim, maafkan ibu ya. Mulai besok, tidak akan ada lagi yang berani menyentuh Baim, bisik Arini. Ia mengambil ponsel cadangannya. Tangannya tidak lagi bergetar. Ia membuka aplikasi pesan dan mengirimkan sebuah draft yang sudah ia siapkan kepada Pak Indra, pengacaranya. Pak Indra, eksekusi besok pagi. Kirim tim untuk pemasangan papan pengumuman. Rumah ini dalam pengawasan hukum milik Arini, di gerbang depan pukul 9 tepat. Dan pastikan tagihan listrik serta air sudah diputus malam ini. Saya ingin mereka merasakan kegelapan yang sesungguhnya sebelum saya usir. Pesan terkirim. Arini menatap daster bunga krisannya yang hancur di lantai. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa mulai detik ini, Arini yang sabar sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang pemilik rumah yang siap menagih kembali setiap inci ruang yang telah mereka curi, dan setiap air mata yang telah mereka peras dari anaknya. Tekanan batin Arini kini berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ia tahu, dengan memutus aliran listrik dan air malam ini, ia sedang mempertaruhkan kenyamanan Baim untuk beberapa jam. Namun, itu adalah keputusan kecil yang diperlukan untuk meruntuhkan kesombongan mereka secara total besok pagi. Kepingan daster bermotif bunga krisan yang hancur itu kini tersimpan rapi dalam sebuah kantong plastik transparan di bawah meja dapur. Bagi Arini, itu bukan lagi sekadar kain perca. Itu adalah barang bukti otopsi dari rasa sabarnya yang telah mati. Sejak insiden di jemuran kemarin, Arini tidak lagi meneteskan air mata. Matanya kini sedingin permukaan ubin yang ia injak. Ia bergerak di dapur dengan gerakan yang mekanis, efisien, dan sunyi. Seolah-olah ia adalah hantu yang sedang mengawasi rumahnya sendiri dari balik bayang-bayang. Pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan berwarna perak berhenti di depan pagar. Arini, yang sedang menyeduh teh, bukan untuk melayani, tapi untuk menenangkan jemarinya yang dingin, mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Ia melihat Doni turun dengan wajah yang nampak sangat tegang, disusul oleh Siska yang terus-menerus merapikan tatanan rambutnya dengan gugup. Namun, ada sosok ketiga yang keluar dari mobil itu. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja safari abu-abu, menenteng tas kerja kulit yang nampak agak usang di bagian sudutnya. Pak Herman, silakan masuk. Terima kasih sudah mau datang mendadak di hari libur begini. Suara Doni terdengar bergetar. Mencoba bersikap ramah namun gagal menyembunyikan nada mendesak. Sama-sama, Mas Doni. Sebagai notaris, tugas saya adalah membantu kelancaran urusan hukum keluarga. Jawab pria bernama Herman itu dengan suara yang berat dan terdengar dibuat-buat berwibawa. Arini menyipitkan mata.
Ia mengenal aroma penipuan bahkan sebelum aroma itu menyebar. Sebagai pelaku bisnis online yang sering berurusan dengan kontrak legal, ia tahu bahwa seorang notaris resmi jarang sekali datang ke rumah klien tanpa asisten atau tanpa janji yang tercatat di kantor resmi, apalagi di tengah suasana lebaran. Herman ini memiliki tatapan yang terlalu sering melirik ke kiri dan kanan, sebuah gestur khas seseorang yang merasa tidak nyaman dengan perannya sendiri. Dia adalah alat pemicu konflik baru, seorang notaris gadungan yang disewa Doni untuk melegitimasi kebohongan mereka. Di ruang tamu, Ibu Lastri sudah menunggu dengan wajah sumringah. Ia merasa hari ini adalah hari di mana ia akan mengamankan masa depan keluarganya. Di sampingnya duduk Rio, yang nampak seperti patung bernyawa. Rio menunduk, tangannya saling meremas di atas lutut. Pengkhianatan Rio mencapai puncaknya hari ini. Ia tahu apa yang akan dilakukan adiknya, dan ia memilih untuk menjadi saksi bisu demi menghindari kemarahan ibunya. Nah, ini dia Pak Herman, ujar Ibu Lastri dengan bangga saat mereka semua duduk. Pak Herman, tolong segera urus surat-suratnya. Saya mau rumah ini secara resmi tertulis atas nama Doni secepatnya. Tidak enak rasanya kalau ada orang luar yang merasa punya hak di sini. Arini yang mengamati dari balik pintu merasakan denyut di pelipisnya. Orang luar. Kata itu kembali digunakan untuk menyebut dirinya. Pemilik sah yang sedang berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tentu, Bu Lastri. Herman membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas bermaterai. Ini adalah akta hibah dan surat pengalihan hak. Jika Ibu dan Mas Rio sebagai anak sulung setuju, kita hanya butuh tanda tangan di sini. Mas Doni akan resmi menjadi pemilik tunggal aset ini, menggantikan nama yang lama yang katanya sedang bermasalah itu. Siska menyenggol lengan Doni. Matanya berkilat penuh kemenangan. Cepat, Mas. Tanda tangan. Arini melihat Rio. Inilah saatnya. Jika Rio memiliki 1 ons saja keberanian, ia akan menghentikan sandiwara ini. Namun, saat Herman menyodorkan pulpen, Rio menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tidak menatap kertas itu. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai. Tunggu sebentar. Suara Herman memecah kesunyian. Kita butuh saksi dari pihak keluarga. Mana menantu yang tadi Ibu ceritakan itu? Arini, ya? Biar dia juga melihat dan mengakui proses ini agar tidak ada tuntutan di kemudian hari. Tidak perlu. Seru Ibu Lastri cepat. Dia itu cuma numpang di sini. Tidak punya hak suara. Tapi secara administratif, akan lebih kuat jika semua penghuni tahu. Herman bersikeras. Mungkin karena ingin drama ini terlihat lebih meyakinkan agar ia bisa menagih bayaran lebih tinggi dari Doni. Siska berdiri dan melangkah menuju dapur dengan langkah kaki yang dihentak-hentakan. Ia membanting pintu dapur hingga menghantam dinding. Arini, keluar. Pak Notaris mau bicara sama kamu. Jangan pura-pura tuli di dapur. Arini berbalik dengan tenang. Ia tidak terkejut. Ia bahkan sudah menyiapkan sebuah map plastik bening di bawah tumpukan kain lap. Di dalamnya terdapat sertifikat asli, IMB, dan seluruh bukti cicilan yang sudah ia cetak semalam. Namun, ia tidak membawanya keluar sekarang. Belum. Ia melangkah ke ruang tamu dengan daster lusuhnya yang masih berbau bumbu dapur. Penampilannya sangat kontras dengan Siska yang memakai gaun sutra, menciptakan pemandangan yang seolah mengonfirmasi posisi Arini sebagai pelayan. Ada apa? Tanya Arini singkat. Matanya langsung tertuju pada Herman. Mbak Arini, ya? Herman berdehem, mencoba terlihat profesional. Saya Herman, notaris. Mas Doni sedang memproses pengalihan kepemilikan rumah ini ke namanya secara penuh. Sebagai saksi keluarga, Mbak perlu tahu bahwa mulai hari ini, status Mbak di rumah ini sepenuhnya adalah atas izin Mas Doni. Ada keberatan. Arini menatap kertas di atas meja. Ia melihat tanda tangan Rio yang sudah tergores di sana. Sebuah goresan tinta yang secara simbolis mengakhiri pernikahan mereka di mata Arini. Ia kemudian menatap Doni yang nampak pucat. Lalu ke Siska yang menatapnya dengan dagu terangkat tinggi. Keberatan. Arini mengulang kata itu dengan nada datar. Kenapa saya harus keberatan jika keluarga ini merasa itu yang benar? Siska tertawa mengejek. Nah, dengarkan? Dia sadar diri. Cepat tanda tangani bagian saksi. Arini. Arini mengambil pulpen itu. Batinnya menjerit melihat betapa bodohnya mereka. Mereka sedang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen di depan matanya sendiri. Namun, alih-alih meledak, Arini justru merasakan ketenangan yang mengerikan. Ia menyadari bahwa membiarkan mereka menyelesaikan dokumen palsu ini adalah senjata terkuatnya. Jika mereka memegang dokumen palsu, mereka telah melakukan delik hukum yang akan menjebloskan mereka ke penjara. Arini tidak menandatangani kolom saksi. Ia justru mencoret kolom tersebut dengan garis panjang yang tajam. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ibu Lastri. Saya hanya menandai bahwa saya sudah
Melihat proses ini, ujar Arini tenang. Silakan dilanjutkan. Saya mau ambil Baim dulu di gudang. Sepertinya dia haus. Arini berbalik. Namun ia tidak menuju gudang. Ia masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Ia menekan tombol rekam suara dan meletakkannya di balik saku dasternya. Ia kembali ke area dapur. Berdiri dekat pintu yang terbuka sedikit. Pak Herman, ini bayaran termin pertamanya. Suara Doni terdengar berbisik. Pastikan surat ini terlihat asli di sistem, ya? Beres. Mas Doni. Urusan stempel dan nomor register. Saya punya kenalan di kantor wilayah. Tidak akan ada yang curiga kalau ini palsu. Jawab Herman dengan nada suara yang kini berubah menjadi kasar dan preman. Arini meremas ponsel di sakunya. Ia telah mendapatkan pengakuan itu. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih baru. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya sedang mempertahankan rumah, tapi sedang bertarung dengan sekelompok kriminal yang kebetulan adalah keluarganya sendiri. Keputusan kecil yang ia ambil saat itu sangat berisiko. Ia tidak akan langsung memanggil polisi. Ia ingin melihat sejauh mana Doni dan Siska akan menggunakan surat palsu itu. Ia akan membiarkan mereka memegang kemenangan palsu itu malam ini. Sementara ia menyiapkan jebakan yang sesungguhnya bersama Pak Wawan dan tim pengacaranya besok pagi. Saat ia kembali ke dapur, ia melihat keluar jendela. Lampu jalan mulai menyala. Ia sudah memutus aliran listrik dan air secara manual dari saklar pusat di luar yang ia gembok. Dalam hitungan menit, rumah mewah ini akan gelap gulita. Selamat menikmati kegelapan, pahlawan palsu. Bisik Arini, saat tiba-tiba suara teriakan Siska meledak dari ruang tamu karena lampu kristal mereka mendadak mati total. Kegelapan yang menyelimuti rumah mewah itu terasa jauh lebih pekat daripada sekadar pemutusan aliran listrik. Di ruang tengah, cahaya temaram dari beberapa batang lilin yang dinyalakan Siska menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding, seolah-olah sedang menertawakan kehancuran sandiwara yang tengah berlangsung. Bau asap lilin bercampur dengan keringat dan amarah yang mengental di udara. Arini berdiri di sudut dapur, memegangi sebuah lampu senter kecil untuk menerangi langkah Baim yang sedang mengunyah biskuit kering. Listrik dan air telah mati total sejak 1 jam yang lalu, tepat setelah si notaris gadungan itu pergi membawa uang muka dari Doni. Keadaan ini menciptakan kepanikan luar biasa bagi Siska yang merasa dunianya runtuh tanpa pendingin ruangan dan koneksi internet. Sementara Ibu Lastri terus-menerus mengumpat, menuduh petugas PLN yang tidak becus bekerja di hari raya. Ini pasti gara-gara kamu, Arini. Suara Ibu Lastri menggelegar dari arah ruang tamu, diikuti langkah kaki yang menghentak kasar menuju dapur. Ibu Lastri muncul dengan wajah yang nampak mengerikan di bawah cahaya lilin yang dibawanya. Matanya melotot, menatap Arini seolah-olah menantunya itu adalah pembawa sial yang nyata. Rio mengekor di belakang, tampak layu dan tak berdaya. Ibu bicara apa? Listrik mati mungkin karena beban berlebih atau memang ada gangguan di gardu depan. Jawab Arini dengan nada datar yang sangat stabil. Ia tidak lagi merasa perlu untuk berteriak. Jangan sok pintar. Sejak kamu masuk rumah ini, semuanya jadi sial. Dulu Rio punya pekerjaan bagus. Sekarang susah. Doni yang sukses pun jadi kena imbas energi negatifmu. Ibu Lastri mendekat. Bau napasnya yang penuh amarah menerpa wajah Arini. Kamu sengaja, kan? Kamu mau mempermalukan Doni di depan kolega-koleganya besok karena rumah ini gelap. Saya tidak punya kuasa atas PLN, Bu, balas Arini tenang. Siska ikut masuk ke dapur, mengipasi lehernya dengan majalah. Duh, sudah deh. Orang miskin seperti Arini ini memang tidak akan pernah mengerti gimana rasanya hidup nyaman. Dia sudah biasa hidup susah, makanya dia senang kalau kita semua ikut susah. Dasar tidak tahu diri. Arini hanya menatap Siska dengan tatapan kasihan. Wanita itu belum tahu bahwa draft somasi sudah berada di tangan kurir dan akan sampai besok pagi. Namun, serangan berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Ibu Lastri tertawa sumbang. Sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan mendalam. Yah, mau bagaimana lagi, Siska? Memang sudah bawaan lahir. Lihat saja mendiang orang tuanya. Dulu datang melamar Rio untuk anaknya ini saja penampilannya sudah seperti peminta-minta. Tidak punya harta, tidak punya martabat, cuma bisa meninggalkan beban berupa anak yang kerjanya menumpang hidup di rumah orang sukses. Darah Arini seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdenyut kencang, memberikan rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada saat ia dipindahkan ke gudang. Hinaan untuk dirinya bisa ia telan, namun membawa-bawa mendiang orang tuanya. Ayah yang bekerja keras sebagai buruh tani hingga akhir hayat dan ibu yang selalu mengajarkan kejujuran meski dalam kemiskinan, adalah garis batas yang tidak boleh dilewati. Ibu boleh hina saya sepuas ibu. Suara Arini bergetar. Namun bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang meluap hingga ke ubun-ubun. Tapi jangan pernah ibu sebut orang tua saya.
Mereka tidak pernah meminta sepeser pun dari keluarga ini. Justru mereka bangga karena anaknya tidak pernah mencuri hak orang lain. Bangga? Ibu Lastri memekik. Suaranya melengking tinggi. Apa yang dibanggakan dari orang miskin? Ayahmu itu mati tanpa meninggalkan apa-apa selain daster-daster lusuh yang kamu pakai itu. Mereka itu sampah masyarakat yang beruntung anaknya bisa saya tampung di sini. Kalau bukan karena belas kasihan saya, kamu dan orang tuamu itu mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Bra, Arini menghantamkan senter di tangannya ke atas meja marmer dapur. Suara benturan itu membuat Ibu Lastri dan Siska terlonjak kaget. Baim yang berada di dekat Arini langsung memeluk kaki ibunya, ketakutan melihat perubahan ekspresi Arini. Benteng kesabaran yang selama bertahun-tahun ia bangun dengan bata-bata ketabahan dan semen kepasrahan. Detik itu juga runtuh sepenuhnya. Runtuh tanpa sisa. Selama ini ia diam karena menghargai Rio. Namun ia sadar bahwa Rio bahkan tidak sanggup membuka mulut saat orang tua Arini dihina dengan begitu keji. Rio hanya berdiri di sana, menatap lantai, seolah-olah hinaan itu adalah hal yang wajar. Arini menatap Ibu Lastri dengan mata yang menyala. Cukup. Hanya satu kata. Namun cukup untuk membuat ruangan itu mendadak sunyi. Cukup, Bu. Ulang Arini. Ibu merasa sangat tinggi karena merasa rumah ini milik Doni. Ibu merasa martabat ibu jauh di atas orang tua saya karena perhiasan emas yang ibu pakai. Silakan nikmati perasaan itu untuk beberapa jam ke depan. Saya tidak akan bertindak sekarang, karena saya masih menghargai sisa-sisa hari suci ini. Apa? Kamu mau mengancam saya? Ibu Lastri mencoba kembali berteriak, namun suaranya sedikit goyah melihat ketenangan Arini yang mengerikan. Bukan ancaman. Ini janji. Arini menggendong Baim. Ia menoleh pada Rio. Mas, malam ini aku tidur di gudang bersama Baim. Jangan berani masuk atau mencoba bicara padaku. Anggap saja aku sudah bukan istrimu lagi, sebagaimana kamu tidak menganggap aku manusia di depan ibumu. Arini melangkah pergi menembus kegelapan menuju gudang belakang. Ia menutup pintu gudang yang lembab itu dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam kegelapan yang hanya diterangi sedikit cahaya bulan dari ventilasi, Arini memeluk Baim. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena ia sedang melepaskan sisa-sisa pengabdiannya yang terakhir. Ia mengambil ponsel cadangannya. Layarnya yang terang terasa menyakitkan di mata yang sembab. Ia membuka kembali rekaman suara saat Doni dan si notaris gadungan merencanakan pemalsuan dokumen tadi siang. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia memilih untuk menunggu. Menunggu hingga lebaran benar-benar usai, hingga semua sandiwara ini mencapai titik jenuhnya. Ia ingin kehancuran mereka terjadi di saat mereka merasa sedang berada di puncak. Arini membuat sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan rekaman suara Doni dan notaris itu ke email pribadinya sendiri. Lalu ia menghapus riwayat pengiriman di ponsel agar tidak terlacak jika Rio mencurinya saat ia tidur. Ia juga memesan sebuah mobil sewaan untuk menjemputnya dan Baim 2 hari lagi. Ayah, Ibu, maafkan Arini karena selama ini membiarkan mereka merendahkan martabat kita. Bisik Arini dalam hati. 2 hari lagi, Arini akan menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya sampah dan siapa yang sebenarnya pemilik singgasana ini. Tekanan batin Arini kini tak lagi berupa sesak, melainkan sebuah rencana dingin yang terkunci rapat. Ia akan membiarkan mereka tetap berada di rumah itu dalam kegelapan malam ini, tanpa air dan tanpa listrik, sebagai latihan kecil sebelum kegelapan yang sesungguhnya datang merampas semua kemewahan palsu mereka. Pagi yang merayap di sela-sela ventilasi gudang yang berdebu terasa seperti logam dingin yang menempel di kulit Arini. Kata-kata Ibu Lastri semalam, yang menyebut mendiang orang tuanya sebagai sampah masyarakat, masih terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyakitkan. Arini menatap jemarinya yang pucat. Selama bertahun-tahun, jemari inilah yang menopang ekonomi keluarga ini secara rahasia, yang membelai ego Rio agar tidak runtuh, dan yang kini memeluk Baim di tengah dinginnya lantai semen. Arini merasa seolah-olah seluruh sisa kebaikannya telah menguap bersama uap panas dari panci rendang yang ia masak dengan air mata. Batinnya kini sunyi, sebuah kesunyian yang mengerikan karena tak ada lagi ruang untuk pengampunan. Ia telah berhenti berharap pada Rio. Ia telah berhenti peduli pada Ibu Lastri. Fokusnya kini hanya satu, menghitung jam menuju kehancuran panggung sandiwara mereka. Pintu gudang yang berderit membuka lamunan Arini. Rio masuk dengan langkah serampangan. Rambutnya berantakan, dan matanya merah, bukan karena menangis untuk Arini, melainkan karena kepanikan yang luar biasa. Ia memegang ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat. Di luar, suara Siska terdengar menjerit-jerit karena tidak bisa mandi lantaran air yang masih mati, sementara Ibu Lastri mengomel tak henti-henti. Rin, Arini, tolong aku. Suara Rio pecah. Ia berlutut di depan Arini. Pemandangan yang dulu mungkin akan membuat hati Arini luluh, tapi sekarang hanya memancing rasa mual.
Arini tetap duduk tenang di atas kardus pakaian Baim. Ada apa lagi, Mas? Bukannya kamu harusnya sibuk membantu ibumu mencari tukang listrik? Persetan dengan listrik, Rin. Ini soal Doni. Rio menjambak rambutnya sendiri. Aku baru saja dapat telepon dari salah satu rekan kerjanya di Jakarta. Doni. Doni ternyata menggunakan uang operasional perusahaan untuk membayar uang muka mobil SUV itu dan cicilan perhiasan Siska. Nilainya hampir 400 juta. Rin. Pihak perusahaan memberinya waktu sampai besok pagi untuk mengembalikan uang itu, atau mereka akan melapor ke polisi. Arini menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Informasi itu tidak mengejutkannya. Itu hanya konfirmasi dari tumpukan surat tagihan yang ia temukan di tas Siska tempo hari. Ternyata Doni lebih nekat dari yang ia kira, mencuri dari tempatnya bekerja demi sebuah citra, pahlawan, di mata Ibu Lastri. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanya Arini dingin. Rio menatap Arini dengan mata memelas. Tatapan yang kini tampak sangat menjijikan bagi Arini. Rin, tolonglah. Kamu punya tabungan, kan? Aku tahu bisnismu lebih besar dari yang kamu katakan selama ini. Tolong pinjamkan uangnya untuk menutup lubang Doni. Kalau Doni masuk penjara, ibu bisa mati serangan jantung. Rin, kamu tahu sendiri betapa ibu memuja Doni. Nama baik keluarga kita akan hancur. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang seolah menembus tengkorak pria itu. Nama baik keluarga? Keluarga yang mana? Rio? Keluarga yang mengunci aku di dapur? Keluarga yang memukul tangan anakmu karena sebutir nastar? Atau keluarga yang semalam menghina almarhum ayah dan ibuku sebagai sampah miskin? Itu kan ibu lagi emosi. Rin, tolonglah, lupakan itu dulu. Ini darurat. Rio mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menariknya dengan cepat. Darurat buat kalian, bukan buatku, ujar Arini. Suaranya rendah namun tajam seperti belati. Selama 3 tahun ini, aku sudah menjadi penyelamat yang tidak kasat mata. Aku membayar pajak rumah ini saat kamu menganggur. Aku mencicil mobil yang sekarang dipakai Doni atas namamu. Aku memberikan emas-emasku agar ibumu bisa tetap arisan dengan gaya. Dan apa yang ku dapat? Daster lusuh ini, gudang ini, dan cacian untuk orang tuaku. Rio tertegun. Ia terpaku mendengar rincian pengorbanan Arini yang selama ini ia anggap sebagai keberuntungan semata. Rin, aku janji kalau masalah Doni selesai, aku akan bicara pada ibu. Aku akan buat dia minta maaf padamu. Aku akan pindahkan kamu kembali ke kamar utama. Arini tertawa miris. Tawa yang membuat bulu kuduk Rio berdiri. Minta maaf? Kamu pikir kata maaf bisa menyambung kembali serat daster peninggalan ibuku yang dirusak Siska? Kamu pikir maaf bisa menghapus air mata Baim yang difitnah? Arini berdiri, membuat Rio terpaksa menengadah. Dengar, Rio, aku bukan lagi ban serep yang bisa kamu gunakan saat roda kehidupan keluargamu bocor. Aku bukan lagi pahlawan yang akan membereskan kotoran yang dibuat adikmu. Biarkan Doni menanggung apa yang ia tanam. Biarkan Siska tahu rasanya memakai perhiasan hasil mencuri. Dan biarkan ibumu sadar bahwa menantu kesayangannya adalah seorang kriminal. Arini, kamu kejam sekali. Kamu tega melihat adikku di penjara. Rio berdiri, suaranya meninggi, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya sebagai suami. Yang kejam itu adalah membiarkan istrimu dihina tapi kamu diam saja. Rio, balas Arini tenang. Sekarang keluar. Aku harus menyiapkan Baim. Kami akan pergi dari sini. Pergi kemana? Kamu tidak punya siapa-siapa. Arini tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu gudang. Rio keluar dengan kemarahan dan keputusasaan yang bercampur aduk. Dari jendela gudang yang kusam, Arini melihat Rio berlari menuju ruang tamu, kemungkinan besar untuk melaporkan kekerasan hati Arini kepada Ibu Lastri. Benar saja, beberapa menit kemudian, suara gaduh terdengar dari arah bangunan utama. Suara tangis Siska yang histeris dan teriakan Ibu Lastri yang menyebut Arini sebagai wanita berhati batu dan menantu durhaka mengguncang keheningan pagi. Arini menarik map biru dari bawah tumpukan kain. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Pak Indra, pengacaranya. Mbak Arini, tim saya sudah berada di sekitar lokasi. Surat somasi dan petugas dari bank untuk penyitaan kendaraan atas nama Rio, yang nunggak karena cicilan dihentikan, akan sampai dalam 1 jam. Polisi juga sudah menerima laporan awal soal dugaan pemalsuan dokumen notaris semalam. Semua sesuai rencana. Arini memejamkan mata sejenak. Tekanan batinnya kini berada di titik tertinggi. Ia tahu, dengan menolak membantu Doni, ia baru saja menarik pelatuk yang akan meledakkan seluruh keluarga itu. Tidak ada jalan kembali. Ia merasa sedikit gemetar,
Bukan karena takut, tapi karena ia menyadari betapa hancurnya hidup yang ia bangun di atas kebohongan selama ini. Ia mengambil keputusan kecil namun sangat berisiko. Arini mengirimkan sebuah pesan singkat ke grup WhatsApp keluarga Rio yang berisi foto saldo rekeningnya yang berjumlah miliaran rupiah, lengkap dengan kalimat singkat. Uang ini ada, tapi tidak satu rupiah pun layak untuk orang-orang yang menghina orang tua saya. Selamat berurusan dengan hukum. Setelah mengirim pesan itu, Arini mematikan ponselnya. Ia tahu, dalam hitungan detik, ruang tamu akan berubah menjadi medan perang. Ia menggendong Baim yang masih tampak lesu dan berjalan keluar dari gudang, melewati pintu samping, tepat saat sebuah mobil polisi dan mobil derek bank terlihat berbelok ke arah gerbang rumah mereka. Suara riuh tawa dan denting sendok dari ruang tamu menembus dinding gudang yang tipis, terdengar seperti ejekan yang merobek kesunyian batin Arini. Di dalam ruangan lembab itu, Arini berdiri di depan sebuah cermin kecil yang retak. Ia tidak lagi mengenakan das terlusuh yang berbau bawang. Ia telah mengenakan tunik brokat berwarna biru gelap yang elegan, dipadukan dengan kain batik tulis yang selama ini ia simpan di dasar koper. Rambutnya disanggul rapi, dan polesan lipstik merah di bibirnya memberikan kesan tegas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tangannya sedikit bergetar saat memegang map biru berisi sertifikat rumah asli. Getaran itu bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa langkah yang akan ia ambil sedetik lagi akan menghancurkan apa yang tersisa dari pernikahannya. Ia menatap Baim yang sudah rapi mengenakan kemeja baru, duduk tenang di atas tempat tidur lipat. Baim, ingat pesan ibu. Apapun yang terjadi di depan nanti, Baim jangan takut. Ibu ada di sini, bisik Arini. Baim mengangguk pelan, meskipun matanya menunjukkan kebingungan melihat ibunya yang tampak begitu berbeda hari ini. Arini melangkah keluar dari gudang. Setiap langkahnya di atas lantai semen menuju ruang utama terasa seperti dentuman genderang perang. Saat ia mencapai pintu penghubung, ia berhenti sejenak, menghirup napas dalam untuk meredakan gejolak di dadanya yang terasa sesak oleh penyesalan atas kesabaran yang terlalu lama ia pelihara. Di ruang tamu, suasana tampak sangat meriah. Ibu Lastri duduk di kursi utama, dikelilingi oleh beberapa kerabat jauh dan teman-teman arisannya. Tante Sarah, adik kandung Ibu Lastri yang dikenal paling bermulut tajam dan selalu memuja kesuksesan Doni, duduk tepat di sebelah Siska. Tante Sarah adalah sosok yang selalu membanding-bandingkan Arini dengan Siska setiap kali ada pertemuan keluarga, memosisikan Arini sebagai beban bagi keluarga besar. Nah, mumpung semua saksi sudah berkumpul, ujar Ibu Lastri dengan suara lantang, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Hari ini, di hari yang fitri ini, saya ingin meresmikan sesuatu. Doni, anak kesayangan Mama, sudah bekerja sangat keras. Sebagai bentuk penghargaan, saya secara simbolis menyerahkan kunci rumah ini sepenuhnya kepada Doni dan Siska. Ibu Lastri mengangkat sebuah kunci dengan gantungan kristal yang berkilau. Siska tersenyum lebar. Matanya berkilat penuh kemenangan saat ia bersiap menerima kunci itu. Para tamu bertepuk tangan, memberikan pujian tentang betapa beruntungnya Ibu Lastri memiliki anak sesukses Doni. Rumah semewah ini memang pantas dipimpin oleh orang sehebat Doni. Tidak seperti anak sulungmu, Lastri, yang nasibnya kurang beruntung. Celetuk Tante Sarah sambil melirik sinis ke arah lorong dapur, tempat ia mengira Arini masih bersembunyi. Tepat saat tangan Siska hampir menyentuh kunci itu, Arini melangkah masuk ruang tamu. Keheningan seketika menyergap ruangan. Langkah kaki Arini yang mantap dan penampilannya yang berwibawa membuat tawa Tante Sarah tertahan di tenggorokan. Ibu Lastri terbelalak. Kunci di tangannya hampir terjatuh. Rio, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, langsung berdiri dengan mata terbelalak. Arini, apa-apaan pakaianmu itu? Bentak Ibu Lastri, mencoba menutupi rasa terkejutnya dengan amarah. Kembali ke belakang. Jangan merusak suasana. Arini tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju meja tengah, tepat di depan Ibu Lastri dan Doni. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meletakkan map biru itu dengan bunyi brak yang cukup keras di atas meja marmer. Prosesi penyerahan kuncinya sangat menarik, Bu. Suara Arini terdengar jernih, tanpa sedikit pun keraguan. Tapi sayangnya, kunci yang ibu pegang itu hanya kunci pintu kayu, bukan kunci kepemilikan aset. Doni mendadak berkeringat dingin. Siska mencoba mencibir. Mbak Arini jangan gila. Kita sudah punya surat dari notaris semalam. Maksudmu notaris gadungan bernama Herman itu? Arini menatap Siska dengan tatapan yang membuat adik iparnya itu menciut. Surat yang kalian tanda tangani semalam tidak lebih berharga dari kertas bungkus gorengan. Itu palsu, dan saya punya rekaman pembicaraan kalian saat merencanakannya. Arini membuka map biru tersebut, mengeluarkan sertifikat asli, dan membukanya di depan mata Tante Sarah serta tamu lainnya. Silakan dibaca. Nama siapa yang tertera di sana sebagai pemilik tunggal sejak rumah ini dibeli.
Tante Sarah mendekat, memakai kacamata bacanya. Arini, Rahmawati, pemilik tunggal? Gumamnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Ibu Lastri merebut sertifikat itu dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Doni yang bayar pajak. Doni yang bilang ini rumahnya. Doni tidak pernah membayar apa-apa di rumah ini, Bu. Uang pajak yang diklaim Doni adalah uang hasil saya menjual emas pribadi saya yang saya serahkan lewat Rio. Arini menoleh pada Rio yang kini menunduk dalam, tak berani menatap satupun orang di ruangan itu. Benar kan, Rio? Katakan pada ibumu. Siapa yang selama ini membayar cicilan mobil Doni yang tertunggak? Siapa yang membiayai makan kalian setiap hari di saat kamu hanya diam di rumah? Rio tidak menjawab. Keheningan suaminya adalah jawaban paling telak bagi Ibu Lastri. Jadi selama ini, suara Ibu Lastri melemah, namun matanya masih menatap Arini dengan kebencian. Kamu membohongi kami? Kamu membiarkan kami mengira Doni yang sukses. Saya tidak membohongi siapapun, Bu. Saya hanya diam untuk menjaga harga diri anak sulung ibu yang pengecut ini. Arini menunjuk Rio. Saya ingin dia merasa menjadi kepala keluarga. Tapi ternyata ruang yang saya berikan justru dipakai untuk menginjak saya dan anak saya. Kalian semua menumpang di rumah saya, makan dari uang saya, tapi berani menghina orang tua saya seolah kalian adalah bangsawan. Doni mencoba berdiri, wajahnya merah padam. Mbak, jangan sembarangan. Aku punya posisi di kantor. Posisi yang sebentar lagi hilang karena kamu mencuri uang perusahaan untuk membelikan Siska perhiasan. Arini memotong pembicaraan Doni. Polisi mungkin sudah dalam perjalanan ke sini karena laporan dari kantormu. Dan untuk rumah ini, tidak akan ada penyerahan kunci untukmu. Arini mengambil kembali sertifikatnya. Di dalam batinnya, ada rasa lega yang luar biasa, namun juga rasa perih yang mendalam. Ia melihat kehancuran di wajah mertuanya, melihat ketakutan di mata Doni, dan melihat kehampaan di wajah suaminya. Inilah puncak dari segala rasa sabar yang ia pupuk. Namun, Arini menyadari bahwa membongkar rahasia ini baru separuh dari perjuangannya. Sekarang, saya minta semua tamu untuk pulang, ujar Arini pada Tante Sarah dan rekan-rekan Ibu Lastri. Urusan keluarga ini sudah selesai untuk ditonton. Para tamu bergegas pergi dengan bisikan-bisikan yang akan menjadi buah bibir di seluruh lingkungan besok pagi. Arini kini berdiri sendirian menghadapi Ibu Lastri, Rio, Doni, dan Siska yang masih mematung. Mulai detik ini, tidak ada lagi das terlusuh di dapur. Tidak ada lagi Arini yang diam saat anaknya disakiti. Arini menatap Rio dengan tajam. Rio, aku punya satu keputusan terakhir untukmu. Tapi sebelum itu, biarkan aku menelepon pengacaraku untuk memastikan satu hal. Arini mengambil ponselnya, namun tangannya kembali bergetar. Ia menyadari bahwa setelah ini, ia benar-benar akan sendirian tanpa sandaran seorang suami. Sebuah tekanan batin baru muncul. Mampukah ia benar-benar mengusir mereka semua dan menghadapi kehancuran keluarga ini secara total sendirian? Arini memencet sebuah nomor. Matanya tetap tertuju pada Rio. Halo, Pak Indra? Tolong bawa petugas keamanan ke sini sekarang. Saya ingin mengosongkan rumah ini dari orang-orang yang tidak memiliki hak di sini. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu itu terasa lebih tajam daripada teriakan manapun yang pernah dilontarkan Ibu Lastri. Arini berdiri tegak di tengah ruangan. Tangannya masih memegang erat map biru yang telah mengubah seluruh peta kekuatan di rumah itu. Di depannya, Ibu Lastri masih mematung dengan wajah yang mendadak layu. Matanya tertuju pada sertifikat asli yang kini tergeletak di atas meja marmer. Meja yang dibeli dengan uang hasil jerih payah Arini. Rio, pria yang selama ini menjadi pusat semesta Arini, kini nampak seperti reruntuhan bangunan tua yang siap ambruk. Ia tidak berani menatap istrinya. Tidak pula berani membela ibunya. Ia hanya berdiri di sudut, memandangi bayangannya sendiri di lantai yang berkilau, menyadari bahwa penyamaran pengecutnya telah berakhir dengan cara yang paling memalukan. Suara langkah kaki dari arah teras memecah kebisuan. Pak Wawan, ketua RT yang selama ini menjadi saksi bisu dalam drama keluarga ini, melangkah masuk dengan wajah serius. Di tangannya, ia membawa sebuah buku besar, buku induk lingkungan, yang nampak tebal dan berwibawa. Assalamualaikum. Suara Pak Wawan rendah namun penuh wibawa. Ibu Lastri mendongak. Ada sisa-sisa harapan di matanya yang mulai meredup. Pak RT tolong. Pak, katakan kalau Arini ini salah. Katakan kalau rumah ini milik Doni. Bapak pasti tahu kan, Doni anak saya yang sukses. Pak Wawan menghela napas panjang. Ia menatap Ibu Lastri dengan tatapan iba, namun tidak ada keraguan di suaranya. Bu Lastri, saya datang ke sini bukan untuk berdebat. Saya datang sebagai pejabat lingkungan untuk memvalidasi dokumen yang sah. Sejak 3 tahun lalu, saat rumah ini dibeli, Mbak Arini datang sendiri ke rumah saya.
Ia membawa akta jual beli dan sertifikat hak milik atas namanya sendiri. Saya adalah saksi saat ia membayar lunas pajak-pajak yang tertunggak, bukan Mas Doni, bukan pula Mas Rio. Pak Wawan membuka buku induknya, menunjukkan sebuah catatan resmi dengan stempel RT yang masih jelas. Di sini tertulis jelas, pemilik tunggal aset ini adalah Arini Rahmawati. Tidak pernah ada nama Doni atau Rio dalam sejarah kepemilikan rumah ini. Dan satu lagi, Bu. Pak Wawan menjeda, melirik Doni yang kini gemetaran di kursinya. Pihak kepolisian dan petugas bank tadi pagi sudah menghubungi saya. Mereka mencari Mas Doni terkait penipuan dokumen dan penggunaan aset orang lain tanpa izin sebagai jaminan utang. Mas Doni mengklaim rumah ini miliknya untuk mendapatkan pinjaman ratusan juta. Kalimat terakhir Pak Wawan seperti petir yang menyambar tepat di jantung Ibu Lastri. Wanita tua itu terhuyung. Tangannya meraih pinggiran sofa untuk menopang tubuhnya yang mendadak terasa seringan kapas. Ia menoleh perlahan ke arah Doni dan Siska. Doni, Siska, apa yang dikatakan Pak RT itu benar? Bisik Ibu Lastri, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Siska, yang biasanya selalu punya 1000 alasan dan kata-kata pedas untuk menyerang Arini, kini hanya bisa terisak. Riasan wajahnya yang mahal luntur oleh air mata ketakutan. Siska tidak bermaksud. Mas Doni bilang semua akan beres. Beres. Arini menyela. Suaranya jernih tanpa amarah, namun dingin yang mematikan. Beres dengan cara membohongi ibu? Beres dengan cara menganggap saya pembantu di rumah saya sendiri agar kalian bisa terlihat kaya di depan orang lain? Ibu tahu kenapa Siska begitu royal memberi perhiasan dan baju pada ibu? Itu semua adalah utang yang bunga-bunganya sekarang mengejar nyawa Doni. Kalian bukan sedang memberi kemewahan pada ibu. Kalian sedang membangun istana dari tumpukan sampah. Ibu Lastri akhirnya jatuh terduduk lemas di lantai. Kunci rumah yang tadi ia genggam dengan bangga kini terlepas dari jemarinya, berdenting di atas marmer sebelum berhenti tepat di depan ujung sepatu Arini. Dunia yang ia bangun selama ini, dunia di mana Doni adalah pangeran dan Siska adalah ratu, runtuh seketika, meninggalkan debu-debu kebohongan yang menyesakan. Batin Arini berkecamuk hebat. Melihat mertuanya yang begitu hancur di lantai, ada secuil rasa kasihan yang mencoba merangkak naik. Namun, setiap kali rasa itu muncul, Arini teringat pada tangan Baim yang memerah karena ditepis, daster peninggalan ibunya yang robek, dan hinaan bahwa orang tuanya adalah sampah. Rasa kasihan itu langsung menguap, berganti dengan tekad yang semakin membaja. Rio akhirnya bergerak. Ia mendekati Arini, mencoba berlutut di depan istrinya. Rin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin menjaga perasaan ibu. Aku tidak tahu kalau Doni sejauh ini. Arini mundur satu langkah, menghindari sentuhan Rio seolah suaminya itu adalah wabah yang menular. Menjaga perasaan ibu dengan cara mengorbankan aku dan Baim. Rio, itu bukan bakti. Itu pengecut. Kamu membiarkan adikmu mencuri hakku dan membiarkan istrimu dihina di depan tamu. Kamu bukan laki-laki. Rio, kamu hanya bayang-bayang yang takut pada cahaya kebenaran. Pak Wawan memandang Arini dengan hormat. Mbak Arini, sesuai permintaan Mbak semalam, tim pengacara Mbak sudah berada di depan bersama petugas keamanan. Jika Mbak ingin proses pengosongan dimulai, mereka sudah siap. Ibu Lastri mendongak. Matanya yang sembab menatap Arini dengan ketakutan yang nyata. Arini, kamu mau mengusir kami? Di hari lebaran ini? Kemana kami harus pergi? Arini menatap Ibu Lastri dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kepuasan karena kebenaran telah terungkap. Namun ada pula beban berat karena ia menyadari bahwa mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memenangkan peperangan, tapi ia harus berdiri di atas reruntuhan keluarganya sendiri. Ibu selalu bilang kalau orang miskin tidak punya tempat di rumah ini, ujar Arini pelan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana rasanya orang-orang kaya, seperti kalian bertahan tanpa atap yang selama ini kalian hina. Arini mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah lokasi kepada tim pengacaranya. Lokasi itu bukan kantor polisi, melainkan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah ia bayar sewa bulannya selama 3 bulan ke depan. Doni dan Siska harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Tapi untuk ibu dan Rio. Arini menjeda. Ia melirik Baim yang sedang mengintip dari balik pintu dapur. Ada sebuah rumah kontrakan yang sudah aku siapkan. Itu tempat yang layak untuk merenung, tanpa lampu kristal, tanpa marmer, dan tanpa kebohongan. Jika kalian tidak mau pergi ke sana, silakan cari jalan sendiri. Tekanan batin Arini kini berpindah pada ketakutan baru. Ia tahu tindakannya ini akan dicap sebagai kekejaman oleh keluarga besar yang lain. Namun, ia juga tahu, jika ia lulus sekarang,
maka Baim akan selamanya belajar bahwa kesabaran adalah tentang membiarkan diri diinjak. Arini menarik napas panjang. Ia siap menjadi antagonis dalam cerita orang lain, asalkan ia menjadi pahlawan bagi anaknya sendiri. Pak Wawan, tolong saksikan, ucap Arini dengan suara yang tak lagi bergetar. Hari ini, saya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Lantai marmer yang biasanya terasa dingin di bawah telapak kaki Arini, kini seolah memancarkan kehangatan yang asing. Kehangatan itu bukan berasal dari suhu ruangan, melainkan dari rasa kepemilikan yang akhirnya ia rengkuh sepenuhnya. Di hadapannya, puing-puing kesombongan keluarga Rio berserakan seperti debu yang menunggu disapu. Arini berdiri tegak. Tangannya masih memegang map biru yang kini terasa lebih ringan. Batinnya yang selama berbulan-bulan tercekik oleh rasa, mengalah, kini bernapas untuk pertama kalinya. Ia menatap Ibu Lastri yang masih terduduk lemas di lantai. Wajah mertuanya yang biasanya kaku dan penuh perintah kini nampak seperti kertas kusut yang tak lagi memiliki nilai. Di sampingnya, Doni dan Siska saling menyalahkan dalam bisikan panik yang memuakan. Pak Wawan, terima kasih sudah menjadi saksi atas semua kebenaran ini, ujar Arini. Suaranya jernih dan tak lagi bergetar. Ia menoleh ke arah pintu utama di mana dua orang pria berseragam safari, petugas keamanan yang disewa Pak Indra, berdiri dengan sikap siaga. Dan untuk kalian, waktu kalian sudah habis. Siska mendongak. Matanya yang sembab menatap Arini dengan sisa-sisa kebencian. Mbak Arini, setidaknya biarkan kami menginap semalam lagi. Di luar masih lebaran. Mana mungkin kami pergi membawa barang-barang sekarang? Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung kepahitan bertahun-tahun. Dulu, saat kalian menyuruhku pindah ke gudang belakang, apa kalian memikirkan ini masih hari lebaran? Saat Baim lapar dan tangannya ditepis, apa kalian memikirkan perasaan seorang ibu? Tidak. Siska, masuklah ke kamar yang kalian rebut dariku, ambil pakaian kalian, dan pergi. Sekarang. Arini. Rio mencoba mendekat. Tangannya gemetar ingin menyentuh lengan Arini. Namun Arini menarik diri seolah Rio adalah bara api. Jangan sekejam ini pada ibu. Ibu sudah tua. Dia tidak akan kuat menghadapi semua ini. Pengecut tetaplah pengecut. Rio, balas Arini tajam. Kamu bicara soal kekuatan ibu. Tapi kamu tidak pernah bertanya apakah aku kuat saat ibumu menghina almarhum orang tuaku sebagai sampah. Kamu hanya diam. Diammu adalah jawaban bahwa aku tidak pernah benar-benar ada dalam hatimu. Sekarang, bantu ibumu berdiri dan bawa dia keluar dari rumahku. Suasana menjadi riuh dengan suara seretan koper dan isak tangis Siska. Arini mengamati prosesi itu dari ruang tengah. Ia melihat Siska mencoba memasukkan sebuah kotak perhiasan ke dalam tasnya. Namun salah satu petugas keamanan dengan sopan tapi tegas mencegahnya. Maaf, Bu, instruksi dari pemilik rumah. Hanya barang pribadi berupa pakaian dan dokumen yang boleh dibawa. Barang mewah yang cicilannya dibayar dari rekening Ibu Arini tetap di sini untuk diaudit, ujar petugas itu. Siska menjerit histeris, sementara Doni hanya bisa menunduk malu saat menyadari bahwa jam tangan mewah di pergelangan tangannya pun adalah hasil manipulasi uang perusahaan yang kini sedang diproses oleh pihak berwajib. Mereka berjalan keluar gerbang dengan langkah gontai, membawa tas-tas plastik dan koper yang jauh lebih sedikit dari apa yang mereka pamerkan saat datang tempo hari. Ibu Lastri berhenti di ambang pintu. Ia menoleh pada Arini dengan tatapan kosong. Kamu menang, Arini. Tapi ingat, kamu telah menghancurkan keluarga ini. Bukan saya, Bu, sahut Arini tenang. Ibu yang menghancurkannya dengan kesombongan, dan Rio menghancurkannya dengan kebohongan. Saya hanya sedang membersihkan reruntuhannya agar Baim bisa tumbuh di tempat yang jujur. Setelah mereka semua keluar dari pagar, Arini menutup pintu utama. Suara kunci yang berputar terdengar begitu memuaskan di telinganya. Ia bersandar pada pintu kayu jati itu, memejamkan mata. Rasa lelah yang teramat sangat menyergapnya, namun dibarengi dengan rasa merdeka yang tak ternilai. Baim mendekat, memeluk kaki ibunya. Ibu, kita tidak tidur di gudang lagi. Arini berlutut, memeluk putranya erat-erat. Aroma bawang dan detergen yang dulu melekat di tubuhnya kini sudah berganti dengan aroma sabun yang segar. Namun yang paling penting, aroma kebebasan. Tidak, sayang. Kita akan tidur di kamar yang paling besar. Dan besok, kita akan pergi ke makam kakek dan nenek untuk memberitahu mereka bahwa kita baik-baik saja. Rio masih berdiri di luar pagar, menatap bayangan Arini dari balik kaca jendela. Ia mengetuk pintu perlahan, memohon satu kesempatan untuk bicara, namun Arini tidak membukanya. Ia menyadari bahwa memaafkan Rio adalah satu hal, tapi kembali ke dalam lingkar manipulasi adalah kebodohan yang tak akan ia ulangi. Arini berjalan menuju meja makan, mengambil daster bunga krisannya yang robek, benda yang ia selamatkan dari tempat sampah.
Ia meletakkannya di atas meja, menatapnya lama. Batinnya kini bergumul dengan sebuah realita baru. Rumah mewah ini terlalu besar untuk mereka berdua, dan setiap sudutnya masih menyimpan gema hinaan Ibu Lastri. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Indra. "Halo, Pak. Tolong siapkan dokumen penjualan rumah ini. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya ingin membeli rumah kecil di kota kelahiran orang tua saya. Sisa uangnya akan saya gunakan untuk membuka yayasan beasiswa atas nama ayah saya." Keputusan itu terasa berisiko. Menjual aset mewah yang ia perjuangkan dengan susah payah demi sebuah ketenangan di desa terpencil. Namun, saat ia melihat Baim tersenyum bebas tanpa rasa takut lagi, Arini tahu ia telah mengambil pilihan yang tepat. Ia tidak butuh istana untuk menjadi ratu. Ia hanya butuh harga diri yang utuh. Malam itu, Arini duduk di balkon lantai atas, menatap langit malam yang bersih. Takbir masih terdengar di kejauhan. Kali ini benar-benar membawa kesejukan yang ia cari. Ia telah melepaskan daster lusuhnya, melepaskan luka-lukanya, dan siap menulis bab baru di mana ia adalah tokoh utama yang tak lagi bisa didikte oleh siapapun. Jangan tertukar antara sabar dan pembiaran. Sabar adalah kekuatan, tetapi membiarkan diri dan orang yang kita sayangi diinjak-injak tanpa batas bukanlah kebajikan. Itu adalah pengkhianatan terhadap harga diri sendiri. Seperti Arini, ketahuilah kapan harus menyimpan sertifikat kekuatanmu dan kapan harus meletakkannya di atas meja. Integritas jauh lebih mahal dari gengsi. Doni dan Siska mengajarkan kita bahwa istana yang dibangun di atas tumpukan utang dan kebohongan akan runtuh hanya dengan sekali tiup. Kemewahan yang dipamerkan demi pujian manusia tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan batin. Jadilah seperti Arini, bekerja dalam diam, namun memiliki fondasi yang nyata. Hargai mereka yang bertahan di dapur. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya yang lusuh atau posisinya yang terlihat rendah. Seringkali, orang yang paling banyak berkorban adalah mereka yang paling sedikit bicara. Jika Anda adalah seorang Arini, ingatlah bahwa dastermu tidak mendefinisikan nilaimu. Terima kasih telah menjadi saksi atas perjuangan Arini dari dapur menuju kemerdekaan batinnya. Semoga cerita ini bukan sekadar tontonan yang memancing emosi, melainkan pengingat bahwa kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan pulang, meski harus melewati lorong yang gelap dan sepi. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, jujur, dan berani menjaga martabat keluarga. Sampai jumpa di panggung drama kehidupan selanjutnya yang penuh dengan warna dan pelajaran berharga.